teman-teman dari komunitas pola hidup sehat ya. Dari pola hidup sehat, maka kita ada juga komunitas dari penyintas diabetes, ada 3 WA group, penyintas kanker 4 WA group, tulang dan saraf 2 WA group, lalu kesembuhan holistik 4 WA group ya. Biasanya nanti kalau karena waktu tidak bisa ikut Zoom, maka bisa mendengarkan rekamannya. Nah, sore hari ini kita akan menghadirkan Mas Tio ya. Saya baru ketemu mukanya di Zoom. Iya. Kenal namanya sudah lama, yaitu dari Ibu Mira Lengkong ya. Jadi saya sedikit sebagai perkenalannya atau pendahuluannya atau ceritanya ya. Jadi ketika saya diabetes tahun 2009, saya bisa sembuh lepas obat, lepas insulin dengan pola hidup sehat, terutama dalam hal pola makan lewat Dr. Tan Sut Yen dan Dr. Elizabeth Subrata. 2017 saya kambuh lagi setelah 7 tahun nggak minum obat. Karena memang pola makannya merasa 7 tahun sudah lepas obat, lalu agak ngawur lagi. Nah, tapi saya pikir dulu faktor karena usia. Singkat cerita, ya masuk ke dalam dunia olah nafas, lalu mengalami kesembuhan lagi, lepas obat, lepas diabetes. Nah, tahun lalu ya itu mulai berjumpa dengan banyak komunitas orang-orang diabetes yang mencari kesembuhan tanpa obat. Dan berjumpalah dengan aneka diet, yang diantaranya diet keto gitu ya. Dan teman-teman saya juga cukup banyak yang gulanya sembuh dalam tanda petik, ya turun secara drastis. Tapi ketika makan karbo lagi ya naik lagi. Memang ya sebenarnya bukan sembuh, tapi pengendalian gula. Cuma di tengah jalan saya berjumpa juga dengan teman-teman yang diet keto. Menurut saya keto radikal gitu ya. Karena tidak makan sayur dan tidak makan bumbu. Padahal sayur itu adalah banyak sekali serat, mineral, dan terlebih lagi enzim yang tidak ada pada daging. Ya, sehebat apapun namanya telur itu tetap antioksidannya tidak ada yang tidak ada di telur, tapi adanya di tanam-tanaman. Cuma masalahnya tanaman itu karbonya tinggi, apalagi kalau berupa buah-buahan. Tapi yang lebih parah lagi kalau tidak sampai mengkonsumsi rempah-rempah atau bumbu, karena itu antioksidan. Sehingga ada beberapa ya yang gulanya sembuh, tapi 2-3 tahun kemudian malah kankernya muncul atau ginjalnya sakit. Nah, ini membawa pada satu kenyataan yang saya hadapi bahwa tidak semua diet itu cocok buat orang lain. Lalu saya berjumpa Dr. Mira, ya Dr. Mira Lengkong yang menjadi pengasuh atau admin mentor di WA Group Diabetes 123. Beliau sudah 6 tahun gulanya di bawah 100 dan tidak mengalami malnutrisi. Seperti beberapa orang yang saya jumpai mengalami malnutrisi karena diet keto. Nah, diet keto ini memang macam-macam gitu ya. Ada yang sampai ekstrim, nggak boleh makan sayur dan bumbu. Lalu saya waktu itu lagi mencari mentor yang lepas obat lebih dari 5 tahun. Tanpa malnutrisi. Karena ada ya, hanya Pak Wabaruntu itu kan sembuh dari diabetes, tapi 3 tahun kemudian kena kanker. Nah, itu terjadi sudah 25 tahun yang lalu. Dan selama 20 tahun beliau tidak kambuh kankernya, tidak kambuh autoimunnya, tidak kambuh diabetesnya. Nah, cari orang yang sudah sembuh bertahun-tahun dari diabetes agak susah. Ya, saya 7 tahun, tapi terus habis itu kambuh lagi. Gitu ya. Tapi ya sekarang begitu saya balik ke pola hidup yang seperti 2009 yang lalu, bahkan tetap makan buah, tetap makan sayur, bahkan buah-buahan pun saya makan, durian pun sekali-sekali, masih bisa lepas obat lagi. Karena memang polanya sudah terbentuk. Nah, waktu saya berjumpa dengan Dr. Mira, maka dia mengajarkan KFLS. Keto yang masih makan sayur terselektif berserta dengan bumbu-bumbunya. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Lalu Dr. Mira berkata, aku nih yang ngajari Mas Tio, Pak Jarod itu. Waduh, kalau begitu ya lain kali gurunya dikenalkan dong. Lalu saya mulai perkenalkan di WA Group. Ini nanti gurunya yang ngajarin, gurunya Bu Dokter. Waduh, lah muridnya aja pinter gimana suhunya. Itu ceritanya kenapa hari ini kita hadirkan Mas Tio, yaitu dalam hal
diet KFLS adalah guru dari ibu dokter. Nah, kalau muridnya dokter, gurunya apa gitu ya? Sering muridnya dokter, gurunya praktisi. Orang yang sudah praktek cukup lama ya. Oke, itu pendahuluan dari saya, tidak panjang-panjang. Sekarang saya akan hadirkan Mas Tio ya. Selamat sore Mas Tio. Sore Mas, suaranya jelas Mas? Oke, jelas ya. Mas Tio ini kalau saya tanya dulu secara pribadi, secara gelar formal pendidikannya apa Mas? Sarjana teknik. Waduh, sama dong. Ya kalau saya tapi tekniknya teknik pertanian. Ya lebih lengkapnya sebenarnya teknologi pangan, masih nyambung karena saya fakultas teknologi pangan dari IPB. Ya, memang IPB ini kan teman-teman saya ada yang di perbankan, ada yang di perdagangan, sehingga buat teman-teman yang lain ya, IPB itu kan singkatannya dari Institut Fleksibel banget. Jadinya ada yang jadi guru pernafasan. Ada yang guru, jadi termasuk saya sekarang ngajari pernapasan karena lulus dari IPB ya, Institut Fleksibel banget. Oke, Mas Tio dari teknik apa Mas jelasnya? Elektro. Waduh, ini jauh banget tapi memang bukan gelarnya tapi adalah konten yang ada di dalam kepalanya tapi lebih lagi dalam hidupnya. Sebelum saya berikan waktunya sepenuhnya ke Mas Tio untuk presentasi yang sudah dipersiapkan. Mungkin boleh cerita sedikit yang membawa Mas Tio pada KFLS ini asalnya gimana, Mas? Sebetulnya sih awalnya sekitar 15 tahun yang lalu ya sekitar 2007 aku married, 2008 aku punya anak. Nah, kebetulan aku dikaruniai anak yang berkebutuhan khusus, Mas. Wow. Apa itu? Jadi aku ini waktu di dalam kandungan, di sekitar 6-7 bulan di kandungan itu sudah terdeteksi ada ventrikulomegali. Jadi ventrikel sebelah kirinya itu lebar, besar, ada kegagalan pembentukan white matter-nya di otak, sehingga sudah diprediksi waktu USG 4 dimensi akan menjadi berbeda nanti pas lahir. Dan pas lahir pun juga sudah terbukti memang betul ventrikulomegalinya masih ada, ventrikel di otaknya masih lebar. Itu akhirnya dia kita sebutnya cerebral palsy, kelumpuhan otak. Wow. Nah, jadi sebetulnya anakku itu mengalami kelumpuhan otak ya, sehingga dia hemiplegia. Jadi sisi kanannya itu kayak orang stroke, kayak lemah gitu, kayak nggak bisa berfungsi. Dan kalau dibiarkan ya memang rata-rata umumnya anak-anak cerebral palsy ini sampai besarnya itu tidak bisa mandiri karena dia akan tidak bisa jalan, bicara tidak sempurna, penglihatan, pendengaran tidak sempurna, yang biasanya motoriknya sangat terganggu, dan fisiknya mungkin kalau pernah lihat cerebral palsy itu tulangnya, ototnya seperti melengkung, kakinya melengkung, jalannya jinjit, susah, jadinya harus pakai kursi roda dan sebagainya gitu. Wow. Tapi alhamdulillah dari usaha ikhtiarku belajar untuk mencari kesembuhan buat anakku yang pertama ini, namanya Alif, aku jadi menemukan apa itu ketofastosis. Jadi KF sebenarnya awalnya aku temukan bukan dari diet keto, walaupun sama-sama makan karbohidrat sehingga seperti keto, tapi awalnya bukan seperti diet keto karena sekitar 13-14 tahun yang lalu diet keto itu tidak umum. Dulu yang mungkin ada dulu 13 tahun itu dulu Atkins diet. Setahuku. Jadi aku belajar mencari dulu bagaimana cara menebalkan mielin di otak anakku. Jadi kalau ventrikelnya lebar itu berarti kan mengalami demielinasi, artinya mielinnya tipis di sekitar ventrikelnya. Nah, ventrikel yang tipis itu membuat aku berusaha mencari apa bahan baku mielin di otak untuk menebalkan mielinnya kembali. Nah, dari situ ternyata mielin di otak itu bahan bakunya ternyata kolesterol, Mas. Oke. Jadi otak kita itu terdiri dari lemak dan kolesterol. Dan kolesterol itu kita makan kolesterol pun tidak bisa menyeberang ke otak. Karena di otak ini ada lapisan pembuluh darahnya beda, itu ada blood-brain barrier. Jadi lapisannya lebih tebal,
dan selektif terhadap substrat yang bisa menyeberang ke otak. Jadi kalau kita makan lemak dan kolesterol bisa menyeberang di pembuluh darah biasa, di periferal, tapi di pembuluh darah otak, itu lemak tidak bisa masuk ke sana. Jadi walaupun otak kita komposisi terbesarnya lemak dan kolesterol, tapi lemak dan kolesterol dari makanan itu tidak bisa menyeberang ke otak, Mas. Oke. Itu Lalu singkat ceritanya, jadi akhirnya anaknya sembuh ya? Alhamdulillah, karena akhirnya aku menemukan ternyata bahan baku kolesterol di otak itu ternyata bahan bakunya namanya keton. Nah, keton itu datang dari kondisi ketosis. Dari situlah baru aku menemukan ketofastosis lifestyle-nya. Alhamdulillah, anakku sekarang ya belum sempurna, tapi ya alhamdulillah sudah bisa jalan, kakinya tidak menekuk, udah mandiri lah. Usia saat ini? Sekarang udah 14 tahun, baru bulan September. Wow. Jadi dari sebuah kebutuhan dan sudah dipraktekkan selama belasan tahun dan hasilnya walaupun tidak sempurna tapi dibanding dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama udah jauh sekali bedanya. Ya, dan dari situlah muncul KFLS yang ternyata dalam perjalanannya cocok juga untuk orang diabetes dan seterusnya. Oke, cukup saja dari saya pertanyaannya. Langsung saya serahkan waktunya ke Mas Tio untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kita baru ngobrol-ngobrol lagi. Saya tanya-tanya dan teman-teman juga pasti akan bertanya-tanya. Silakan Mas Tio. Ya, siap Mas. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Jarod untuk kesempatan diberikan. Mungkin tadi Mas Jarod dengan openingnya diet KFLS atau ketofastosis lifestyle. Jadi mungkin setelah mendengar presentasiku, aku akan membuka perspektif yang berbeda mengenai apa itu ketofastosis lifestyle. Oke, aku coba share screen ya, Mas. Ya, silakan. Screen, oke. Iya, kelihatan. Dari kupu-kupu, yes. Oke, posisinya bagus gini apa aku miring gini, Mas? Begini oke. Begini oke ya? Ya. Ketofastosis itu yang seperti aku cerita tadi, ya dari ikhtiarku menemukan keton itu, tapi dulu keton itu aku tidak menemukannya dari diet, karena dulu keto mungkin belum se-booming sekarang. Dulu aku menemukannya keton itu berasal dari jurnal-jurnal starvation. Jadi penelitian mengenai bagaimana manusia bisa memiliki keton di darah itu diteliti kalau seseorang mengalami kelaparan atau tawanan perang yang tidak makan. Jadi kebanyakan jurnal waktu itu yang menunjukkan ialah starvation atau fasting, puasa. Itu yang membuat seseorang bisa mengalami ketosis. Jadi dulu aku berusaha mencari normalnya ketosis agar aku bisa terus mengikhtiarkan agar otak anakku itu bisa pakai keton. Normalnya di mana sih ketosis itu? Akhirnya aku menemukan bahwa normalnya ketosis atau fisiologi ketosis di mana di darah kita ada keton sehingga otak kita tidak pakai gula lagi tapi pakai keton, itu normalnya ternyata bukan di timeline modern. Ternyata ini adalah sesuatu yang normal di ancestral timeline atau kita sebutnya ancestral lifestyle, gaya hidup di masa lalu. Oke, aku langsung mulai aja. Nah, ini logo komunitas kita, ketofastosis. Di situ ada 5 pilar yang kita ajarkan di ketofastosis. Jadi sebetulnya ini bukan diet, tapi pola hidup. Jadi aku mengajarkan pola hidup 24 jam, bukan sekedar apa yang dimakan saja, tapi benar-benar pola hidup sesuai dengan ancestral lifestyle, pola hidup manusia sebenarnya di masa lalu. Jadi manusia akan melalui zona fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Mungkin aku translate ya. Manusia akan mengalami zona tanpa makanan. Kalau sekarang tanpa makanan kita sebutnya puasa, karena sekarang hampir nggak mungkin nggak ada makanan. Yang ada kita abstain dari makanan, hingga disebut namanya puasa. Tapi kalau di masa lalu, tidak ada makanan itu sangat normal, karena makanan itu bukan dibeli, tapi dicari. Karena hidupnya masih di alam liar. Lalu moving itu bergerak, aktif fisik. Di mana kalau manusia di masa lalu tidak ada makanan, otomatis mereka tidak berdiam diri. Otomatis mereka akan bergerak, berusaha mencari makan. Jadi aktivitas fisiknya itu bukan seperti kita sekarang yang kita niatkan dengan olahraga dan sebagainya. Tapi ya memang kebutuhan mereka harus bergerak mencari makanannya di mana. Foraging behavior-nya muncul dengan cara hunting and gathering.
Lalu relaxing itu relaksasi. Mungkin kalau di kita relaksasi itu diniatkan. Relaksasi itu dengan cara meditasi, yoga dan sebagainya. Tapi di masa lalu itu relaxing terjadi alami. Contohnya, setiap kita sudah di alam liar itu sudah sore hari, otomatis di alam liar tidak mungkin kita bisa melanjutkan mencari makan karena di masa lalu manusia tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Sedangkan manusia sendiri hanya mengandalkan api dan manusia bukanlah makhluk nokturnal. Artinya manusia itu makhluk diurnal. Yang kita hidup dan mencari makanan itu di saat terang, bukan saat gelap. Walaupun ada spesies di bumi yang nokturnal, yang mencari makanan justru di malam hari. Jadi kalau sudah sore, insting manusia ialah pasrah dan kembali rileks. Tidak memiliki stres untuk mencari makannya kembali. Lalu feedingnya ini baru, di mana di alam liar tidak mudah menemukan karbohidrat seperti saat ini. Sehingga feedingnya, apa yang dimakan, otomatis rendah karbohidrat. Lalu sleeping, tidur. Tidurnya ini juga tidak seperti orang sekarang. Karena jelas, kalau habis maghrib ya, jam 6 sore, kalau waktu Indonesia Barat kan jam 6 sore udah gelap. Aku kan mungkin di sini ada waktu Indonesia lain ya. Tapi kalau di waktu Indonesia Barat, kalau udah maghrib lah, dimanapun maghrib di seluruh Indonesia, pasti kan menunjukkan bahwa matahari terbenam. Disitulah manusia dengan kondisi yang sudah gelap, tidak lagi berlama-lama untuk terjaga. Artinya kalau kita tidak banyak penerangan, tidak banyak hiburan, manusia di masa lalu tidak ada yang begadang. Biasanya mereka setelah kenyang, mereka melanjutkan dengan tidur. Jadi zona tidurnya pun selalu terjaga. Itu basic 5 pilar yang aku ajarkan di ketofastosis. Jadi tidak sekedar hanya di feedingnya aja. Karena 5-5-nya ini sangat penting. Oke, kita lanjut. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Ini quote dari Theodosius Gobansky, seorang antropolog. Artinya, tidak ada dalam biologi yang masuk akal kecuali dalam cahaya evolusi. Maksudnya kita titik terangnya dari mana? Dari sejarah evolusi. Karena seperti pembukaan tadi Mas Jarod bilang, diet itu sekarang banyak macam-macam, tidak semua orang cocok, dan mungkin kita kebingungan mana yang dia cocok untuk kita ya. Karena kita sekarang kan makanan di mana-mana. Jadi kalau kita diet sesuatu, kita tinggal memilih. Kalau diet ini harus makan ini, ya kita beli makanan yang ini. Kalau diet ini makan yang harus seperti ini, kita beli makanan yang itu. Karena mudah, karena kita tinggal beli, bukan mencari. Tapi satu kesatuan diet yang tidak bisa dirubah-rubah ialah diet di masa lalu. Di sisi evolusi manusia, di mana manusia tidak bisa memilih makanannya, tapi dia mencari makanannya. Sehingga jenis dietnya ialah apa yang ditentukan oleh alam, disediakan oleh alam, bukan yang kita pilih mau diet ini dan kita beli makanannya sesuai dengan aturan dietnya. Ini timeline manusia, sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Manusia bisa mengontrol api dan mulai bisa memasak makanan itu sudah dari 1,9 juta tahun yang lalu. Lalu pada waktu sekitar 9.000 tahun yang lalu, mulailah terjadi development dari agriculture. Artinya manusia mulai bercocok tanam baru 9.000 tahun yang lalu. Baru. Nah, dan belum lama juga, baru 200 tahun yang lalu, baru ada tepung-tepungan, pati-patian. Artinya mengolah tumbuhan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap, yaitu dalam bentuk pati-patian. Contohnya grain, dibikin terigu dan sebagainya, itu baru 200 tahun. Dan secara industrial, agrikultur yang secara industrial itu baru berkembang, itu baru secara mekanisme baru 40-80 tahun yang lalu. Chemical manipulation artinya manipulasi secara kimia untuk makanan, contohnya seperti fast food dan sebagainya, itu baru 30-60 tahun yang lalu. Globalization puts out of season, genetic manipulation, artinya makanan yang munculnya biasanya hanya musim kalau di alam, ini bisa dimanipulasi agar selalu ada sepanjang musim. Itulah today. Tapi intinya agricultural di histori manusia
itu belum lama, baru 9.000 tahun yang lalu. Sedangkan selama manusia ada di bumi 2 juta tahun, 9.000 tahun itu bagaikan 0,001% dari timeline manusia di bumi. Jadi bagaimana sebenarnya manusia di bumi mencari makan? Ternyata paling lama manusia ialah hunting and gathering. Mereka di alam liar, contohnya seperti kita di hutan, mereka berburu makanannya, mencari apa yang bergerak di hutan, dikejar. Dan itu pola makan yang terjadi selama jutaan tahun, dan manusia tidak bisa memilih dietnya. Tiap alam memiliki vegetasi yang berbeda-beda, sehingga mungkin jenis faunanya beda-beda, sama halnya dengan jenis floranya. Kalau di tropis, mungkin kita floranya subur. Kalau di zona lain, padang rumput, tundra, dan sebagainya, zonanya tidak subur. Tapi kesamaannya di seluruh bumi, semua ada faunanya. Dan ternyata manusia selama jutaan tahun mengandalkan hunting and gathering. Dan seperti berikutnya, baru 10.000 tahun, ya tadi 9.000 tahun, ini beda jurnal, 10.000 tahun, baru terjadi revolusi agrikultural. Manusia mulai bercocok tanam. Industrial Revolution itu baru tahun 1750-an. 1750 sampai 1760. Mulai industrinya berkembang. Dan ini Computer Revolution dan seterusnya sampai sekarang. Jadi modernisasi itu dalam timeline manusia itu belum lama. Jadi kalau kita berusaha cari tahu manusia itu sebetulnya dietnya seperti apa, itu sebetulnya kita terlalu spesifik. Kita tidak bisa melihat gambar besarnya. Pertama, kita harus melihat manusia secara utuh dulu. Manusia ialah ciptaan Tuhan. Ya. Misalnya contoh gini. Aku sebagai seorang anak teknik, misal aku mendesain sebuah mesin. Mesin yang aku desain itu aku berikan buku manualnya agar orang yang membeli mesinku memakai mesinnya, tahu cara pakainya sesuai aturan di mesin yang aku desain agar menjaga keawetan mesin tersebut. Manusia itu sebetulnya bisa kita analogikan sebagai mesin biologi. Walaupun mesin biologi kita ini bekerja secara chemical reaction, reaksi-reaksi kimia di tubuh, sehingga kita bisa berbicara, berinteraksi, berpikir, dan sebagainya. Ini mesin biologi yang bekerja secara kimiawi. Yang menciptakan kita, karena kita semua beragama di sini, adalah Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia dan spesies lainnya, juga menciptakan tempat bernaungnya manusia, yaitu bumi. Jadi manusia dan spesies lain didesain untuk bisa kompatibel dengan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi kita berusaha cari tahu desain basicnya manusia sebagai mesin biologi ciptaan Tuhan, dan alam secara liar sebagai ciptaan Tuhan pula. Liar ya, Tuhan menciptakannya liar. Kalau yang sudah ada gedung-gedung, pertokoan, ini sudah buatan manusia. Tapi aslinya bumi itu liar. Sekarang kita cari tahu bagaimana desain basic manusia pada awalnya selama jutaan tahun agar kompatibel, agar bisa awet di alam. Kita kasih pertanyaan simple. Jika manusia, contohnya seperti gambar ini, ada di bumi, yang jelas bumi ini kalau kita lihat alamnya ini masih asli buatan Tuhan, liar. Mereka akan berpikir sebagai makhluk ciptaannya. How long does it take to get nutrient? Jadi untuk makan, walaupun awalnya tadi kita bicara diet, tapi diet itu tidak sesimpel itu. Karena di masa lalu, diet adalah versus terhadap waktu, relatifnya terhadap waktu. Kalau sekarang kita diet makan apa aja, kita mungkin nggak tergantung waktu, karena makanan ada, kita mau makan kapan aja, terserah kita. Tapi di masa lalu, bumi memberikan relativitas waktu terhadap kemampuan manusia untuk bisa makan. Jadi sejak kita bangun tidur di pagi hari, makanan itu tidak sedekat yang seperti kita sekarang. Makanan selalu dibentangkan oleh waktu. Jadi jendela puasa itu selalu terjadi, atau jendela puasa atau jendela tanpa makanan itu selalu terjadi sejak pagi hari. Kalau kita mungkin enggak, karena kita sudah punya kulkas,
kita bisa menyimpan makanan, tinggal panasin di microwave. Di masa lalu belum ada. Jadi untuk makan itu butuh waktu. Karena apa? Ada proses mencarinya lebih dahulu. How far does it take to get nutrients? Relativitas ruang, tadi waktu terhadap makanan, sekarang ruang terhadap makanan. Kalau sekarang mungkin jarak kita, ruang kita dengan makanan, mungkin jarak kita ke kulkas atau ke meja makan itu cuma berapa meter. Tapi manusia di masa lalu, setiap bangun pagi, mereka tidak tahu ruangnya itu berapa jauh sampai dia bisa menemukan makanannya. Artinya, dia nggak tahu apakah begitu dia mulai bergerak mencari makan, dia mendapatkannya setelah berjalan 2 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo, mencari lokasi di mana hewan yang bisa diburu. Mereka tidak tahu, semua penuh dengan relativitas. Ini kita cari lagi berusaha mempelajari rahasia manusia sebenarnya bagaimana. Jadi space versus nutrient, ruang terhadap makanan, diet. Ini faktor yang sering orang lupakan. Waktu terhadap makanan, kemudian ruang terhadap makanan. Karena kita biasanya kalau mikir diet cuma berpikir makanannya apa. Kita tidak pernah berpikir ruang dan waktunya sebagai basic dari bagaimana manusia bisa makan. Dan bagaimana mereka manage stres? Ya, seperti kita tahu, kehidupan modern proses sebetulnya basic manusia sama. Sampai sekarang pun kita juga mencari makan. Bedanya kita tidak mencari makan secara directly seperti dulu. Bedanya kita sekarang mencari makan melalui perantara, yaitu uang. Sehingga uang bisa memberikan makanan, membeli makanan, dan juga materi lainnya, seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Yang kita buru sudah berbeda. Yang kita buru ialah uang. Nah, kalau di masa lalu, di alam liar, semua manusia di bumi cuma simpel. Yang mereka butuhkan cuma makan. Bagaimana bisa makan hari ini? Jadi stres mereka tidak akan sebesar kita sekarang. Karena stres mereka ialah gimana berpikir mencari lokasi yang ada makanannya, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan makanannya. Tekniknya harus seperti apa. Dan jika sudah sore, mereka tidak akan memaksakan diri untuk bekerja terus alias terus mencari makan sampai malam. Karena mereka di alam liar juga, manusia itu bukan predator paling unggul di alam liar. Manusia itu justru malah spesies terlemah, di mana kita gampang dimangsa oleh spesies lain di alam liar yang lebih kuat. Macan, singa, dan sebagainya. Jadi kita tidak akan berani sampai malam terus mencari makan. Kalau kita di alam modern, karena kita buru uang, kita pun mencari uangnya sampai malam. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Makanya level stresnya pun beda. Karena desainnya di alam liar sebenarnya, desain manusia, mesin biologi, untuk menggunakan pikiran, untuk berpikir, stres muter otak, ternyata relativitasnya ialah alamnya membatasi sampai saat matahari sudah mau terbenam. Kita sudah harus pasrah kalau di alam liar. Kalau di saat sekarang, kita lihat sendiri, kita mungkin tidak pernah berhenti. Dan untuk pemilihan makanan, mungkin kan tadi dibilang dietnya macam-macam. Tapi di alam liar cuma satu. Di masa lalu, manusia tidak punya ilmu apapun mengenai diet apapun. Yang mereka butuh cuma makan. Saking bodohnya mereka, tidak ada ilmu, saking primitifnya mereka hanya menggunakan indera yang paling basic yang diciptakan built-in oleh Tuhan dalam mesin biologi ini, yaitu inderanya apa? Lidah. Jadi cuma mengandalkan apa yang palatable, yang enak untuk dimakan, yang tersedia di alam. Mungkin kalau kita sekarang lihat macam-macam ya, misalnya ini sebagai contoh aja ya. Kita sekarang mungkin bisa makan seperti salad, kangkung, dan sebagainya. Contohnya kol, itu juga low carb, rendah karbohidrat. Kangkung, itu rendah karbohidrat. Kalau dalam diet bisa dikonsumsi karena tidak mempengaruhi ketosisnya. Tapi kalau kita lihat secara real di alam liar, dengan kebodohan manusia, tiba-tiba dia nemu kangkung dan kol, dia mencoba memakannya, aku jamin, mereka seperti anak kecil, sangat susah disuruh makan sayur. Kenapa? Lidahnya tidak cocok. Tapi kalau sayurnya kita kasih santan, kita tumis, enak.
rasa, kita kasih unsur lemak, hingga palatable-nya meningkat. Itu kan sekarang. Di alam liar kan tidak semudah itu. Yang tersedia kan masih dalam bentuk raw. Kemampuan cooking mereka hanya dengan fire. Nah, itu dia. Makanya kalau hanya bermodalkan dengan fire, dengan api, maka jelas yang paling palatable di alam liar ialah sumber hewan. Itu dia. Ikan, telur, ayam, daging, dan sebagainya yang hanya dengan modal dibakar, mereka bisa lebih merasakan palatable dibanding apapun yang disediakan lainnya di alam liar. Jadi kita juga harus melihat nutrisi versus palatability. Kalau sekarang kita diet macam-macam, kita mungkin nggak palatable pun tetap kita makan, tapi kalau basicnya manusia primitif, mereka hanya memakan yang terasa bisa dimakan bagi mereka. Sesimpel itu, seprimitif itu, tanpa ilmu. Itu desain basic manusia. Karena apa? Nggak adil kalau cuma kita yang tahu vitamin A sampai Z, mineral A sampai Z, makronutrisi A sampai Z, maka kita yang sehat. Mereka dulu pasti cepat sakit semua. Kenapa? Mereka nggak ngerti nutrisi. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan tidak memberikan built-in mechanism untuk manusia bisa sensing nutrisinya. Walaupun belum ada ilmunya, karena manusia sudah eksis jutaan tahun. Jadi dasar dari palatabilitas dan dasar dari alam liar sebagai penyedia makanannya menunjukkan jalannya bagaimana manusia menemukan nutrisinya yang pas buat mereka tanpa mereka mengalami kekurangan malnutrisi. Mereka tidak punya, oh saya nanti takut kekurangan kalium, saya takut kekurangan vitamin ini, itu. Itu kan kita yang sudah mempunyai ilmunya. Mereka nggak punya. Tapi apakah mereka mengalami malnutrisi tersebut? Ini jadi tanda tanya besar. Ya bukan? Itu sebabnya palatability versus nutrient ialah hal tersimpel yang built-in pada manusia dan itu digunakan manusia jutaan tahun untuk bertahan hidup. Contohnya paling gampang kita lihat, peninggalan manusia jutaan tahun itu apa sih? Kita kan nggak mungkin kita bisa tahu fosil-fosil makanan mereka itu apa. Peninggalan mereka manusia ribuan tahun. Yang paling gampang ialah peninggalan sejarah yang mereka gambarkan, yang mereka imajinasikan. Jadi saat manusia berimajinasi, mereka berusaha meng-create-nya dalam bentuk lukisan. Nah, jadi secara antropologi yang terlihat dari seluruh, ya aku bilang seluruh, bukan hanya sebagian, seluruh peninggalan sejarah di gua-gua atau disebut namanya cave painting, itu selalu menggambarkan lukisan mengenai proses budaya mereka dalam berburu hewan atau proses mereka berburu dan sosialisasi. Itu yang mereka gambarkan dalam imajinasi mereka. Artinya mereka memilih sumber hewani, fauna, sebagai sumber yang mereka imajinasikan untuk gambar. Itu tertinggal di semua cave painting. Seluruh, bukan hanya bisa dicari di Google pun tidak ada cave painting meninggalkan makanan di luar fauna. Misalnya menggambarkan floranya, nggak bakal ada. What time should we sleep? Nah, dalam pola hidup 24 jam, kita bertanya-tanya, kapan ya waktu tidur yang terbaik bagi manusia? Kalau kita tidak pernah memikirkan hal ini, kita berpikir diet adalah salah satunya cara untuk sehat. Salah. Manusia tidak didesain untuk selalu berpikir, melek, mencari makan setiap saat. Enggak. Manusia juga didesain waktunya untuk self-healing, restorasi, agar mereka bisa meriset kembali sistem stresnya, besok paginya enteng lagi digunakan. Itu sebabnya gelap di bumi ialah clue terbaik untuk menunjukkan bahwa manusia sudah waktunya untuk pasrah dan beristirahat. Tidur, tidak memaksakan diri sampai malam hari. Jadi di masa lalu jelas, tidak seperti sekarang, tidak ada orang kesulitan tidur seperti insomnia, tidak ada sleep fragmentation, tidak ada yang bolak-balik terbangun, tidak ada yang begadang, semuanya pasti pasrah kalau sudah gelap. Walaupun ada api, mereka tidak akan begadang di depan api selama sampai larut malam. Kalau kita mungkin beda, karena ada lampu dan TV, kita bisa nunggu bola jam 12. Nah, jadi clue pola hidup manusia di alam liar, ini bisa menjadi clue rahasia bagaimana sih sehat yang sebenarnya, apakah hanya dari makanan, ataukah benar-benar 24 jam. Karena
ternyata makanan tidak menjamin seseorang sehat. Walaupun dia dengan berbagai macam diet, kalau dia tidak bisa mengatur pola perilaku 24 jamnya, sehat itu impossible. Inilah perbedaannya. Sekarang kita sudah tidak lagi di leanogenic environment. Artinya lingkungan kita tidak bisa membuat kita lean, kecuali kita pintar. Kalau sekarang kita harus punya ilmu. Kenapa? Kalau di masa lalu desain manusia tidak perlu ilmu untuk memilih makanannya dan harus hidup seperti apa, karena alam membimbing mereka secara insting untuk tahu kapan tidur, tahu kapan rileks, tahu apa yang harus dimakan, tahu kapan baru bisa makannya. Tidak bisa makan setiap saat. Terbentuk semua secara alami. Tapi kalau di lingkungan obesogenik seperti sekarang, di mana 24/7, ya 24 jam selama seminggu, makanan 24 jam itu ada. Entah di rumah, entah di luar. Hiburan pun ada. Jadi kalau kita sudah ada di obesogenic environment dan kita tidak punya ilmunya, jelas kita mengikuti insting primitif kita seperti orang di alam liar dulu, hedonik kita bablas, kita bakal mengalami berbagai macam penyakit, dengan kita mengalami obesitas, dan berbagai penyakit. Kenapa? Karena semua pilihan makanan ada, kita nggak ada ilmunya, kita ngikuti instingnya. Jadi kalau aku pindah orang yang di bawah itu, yang di linogenic environment, dia secara alam, secara insting alam, dia tidak bisa makan dari pagi, dia harus bergerak. Mereka tidak ada yang tahu pentingnya olahraga, tapi mereka harus bergerak secara fisik untuk mencari makan kalau mau makan. Mereka harus menyerah kalau udah sore, kembali ke rumah, ke gua atau tempat tinggal mereka yang aman. Mereka memilih makanan yang mereka pilih, sediakan alam yang merasa mereka masa enak itu sudah tepat, lokap, dan mereka pasti tidur tepat waktu. Itu kalau mereka di alam liar. Tapi kalau aku pindah mereka ke lingkungan yang di atas, tempat orang yang gemuk, obesogenic environment, aku jamin mereka pun akan persis menjadi obesogenik. Kenapa? Karena justru mereka tidak punya ilmu, dan begitu mereka ditaruh di lingkungan yang penawarannya banyak, mereka pun terjerumus dalam kehidupan modern. Jadi apa sih yang normal? What is normal? Kalau di timeline sekarang, di masa kini, sarapan itu normal, breakfast is normal. Malah breakfast itu penting. Kalau kamu nggak breakfast, nanti nggak bisa mikir, pusing, lemes, dan sebagainya. Jadi breakfast itu bisa dibilang kalau di zaman modern ialah the most important meal of the day. Kalau kita lihat tarik secara histori, kalau breakfast yang paling penting dan justru dinner yang justru malah sering dihindari orang sekarang karena takut gemuk, agak aneh nggak kalau di alam liar? Karena di alam liar, bagaimana mereka bisa breakfast? Kalau mereka sudah bisa breakfast karena ada makanan, mereka tidak perlu lagi bergerak cari makan. Uang udah ada makanan pagi hari, kenapa kita masih mencari? Karena nggak ada makanan, mereka tidak makan, jadi mereka harus puasa. Jadi fasting sejak pagi hari itu sangat normal jutaan tahun di masa lalu. Kalau yang normal sekarang ialah breakfast-nya. Nah, kalau di zaman sekarang, karena revolusi industri agricultural, semua bisa karbo bisa dimurnikan di mana-mana menjadi pati-patian seperti yang aku jelaskan tadi, tepung-tepungan, bahkan grain, padi dan sebagainya, gandum sudah bisa secara seasonal itu selalu ada, maka high carbs, tinggi karbo itu normal sekarang. Tapi kita lihat di posisi di bawah, justru kebalikannya, low carb atau rendah karbohidrat itu yang sangat normal. Kenapa? Mereka tidak akan mudah menemukan makanan tinggi karbo. Mereka tidak mudah menemukan padi apapun. Padi pun mereka temukan tidak dimakan, tidak terasa enak. Mereka tidak akan memilih itu. Dan tidak ada perkebunan atau apa yang terkumpul. Semua tumbuhan itu liar. Berbagai jenis tumbuhan itu tidak terkumpul. Seperti kebun yang bisa dilihat, wah itu ada kebun jagung, wah itu ada kebun pisang. Tidak. Di alam liar, semua tumbuhan tumbuhnya liar, tidak berkumpul. Tidak ada agriculture di masa lalu, di tahun lalu. Jadi manusia untuk hidup dengan pola makan yang rendah karbohidrat itu sangat normal di masa lalu. Mungkin kalau sekarang tidak normal. Kalau kita tidak makan karbo sekarang, kita disebutnya diet keto. Tidak ada yang berani bilang di masa lalu, orang di hutan mencari makan dibilang, kamu diet keto ya? Kenapa nggak makan daun-daunan ini?
Mereka cuma bilang, tidak palatable. Sedentary atau bersantai-santai, tidak aktif bergerak, bermalas-malasan. Itu normal di masa kini. Kenapa? Kalau kita buru uang, ya kita cari duitnya paling 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 gede, dapat buruan kita duit. Ya kalau kita kerja kantoran, bukan kerja di yang dengan tenaga seperti kuli pasar, kuli panggul, yang pembersih jalan dan sebagainya menggunakan fisik, itu buruannya kecil uangnya. Jadi justru kita malah mencari pekerjaan yang paling nyaman, yang kita fisik yang nggak banyak gerak, tapi stresnya bukan di badan, tapi stresnya di sini, berpikir, putar otak untuk cari uang, penjualan dan sebagainya. Tapi di masa lalu, tanpa bergerak, karena yang diburu benar-benar makanannya, tidak ada kata sedentary. Kalau kamu tidak bergerak, kamu tidak makan. Karena makanan di alam liar, makanannya tidak diam, menunggu dimakan. Makanannya bergerak, lari kalau mau dimakan. Harus dikejar. Kalau makanannya itu harus dikejar, manusianya juga harus mengejar. Bukan memanggil-manggil, ayam sini ayam, kambing sini kambing. Nggak seperti itu. Kita yang mengejar, kita putar otak gimana kita mengejar mereka, memburu mereka. Jadi moving, aktif fisik, itu sangat normal di masa lalu. Ini contoh yang paling umum kita sering lihat kalau seseorang skip sarapan. Yang terjadi ialah mereka keringat dingin, pusing, gangguan penglihatan, tiba-tiba udah lapar banget, lemas, fatigue. Itu semua karena apa? Karena gejala neuroglikopenia. Artinya apa? Kalau kita tidak sarapan, gula darah kita kan anggap aja kita makan terakhir habis maghrib. Kita tidur itu kan tidak makan dan tidak minum. Otomatis kita berpuasa saat tidur karena tidak makan dan tidak minum. Saat bangun, kalau kita tidak makan, otomatis kita memperpanjang puasa kita sejak yang sudah kita lakukan dari tidur. Dan efeknya ke gula darah ialah menurunkan gula darahnya. Tapi apa yang terjadi kalau gula darah turun seiring kita tidak makan? Otak akan kehilangan gulanya. Efeknya muncullah gejala seperti ini. Gejala-gejala disebut namanya neuroglikopenia. Gemeter, keringat dingin, emosinya meluap, pokoknya nggak stabil. Itu semua gara-gara kita merasa lemas, ototnya nggak mampu bekerja. Padahal ototnya sih nggak kehilangan tenaga. Yang kehilangan tenaga ialah sumber perintah ke ototnya, yaitu otaknya. Otaknya kehilangan gula. Tapi kalau otak menggunakan gula, seperti teori sekarang, apakah mungkin mereka bisa di-challenge dengan seperti di gambar sebelumnya? Apakah mungkin manusia di masa lalu harus sarapan dulu sebelum mereka berburu? Apakah mereka bisa bergerak tanpa makanan, tanpa mengalami neuroglikopenia, tanpa mengalami gejala? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena otaknya tidak pakai gula. Itu jawabannya. Jadi, walaupun terjadi penurunan gula darah, tapi tidak memunculkan gejala neuroglikopenia. Tidak ada kekurangan glukos di neuro. Karena neuronya tidak mengandalkan glukos yang ada di darah lagi, tapi sudah memakai bentuk yang lain. Yang tersimpan banyak di dalam tubuh. Di manakah tangki bensin manusia sebenarnya? Anggap aja kita mesin biologi, anggap aja kita mobil. Mobil itu kan selalu punya tangki bensin di belakang. Kalau pagi kita punya mobil, kita tidak buru-buru mengisi bensin, kita isi bensin dulu ke tangkinya, baru kita nyalakan mobil. Kan nggak gitu. Tangki bensinnya masih ada. Kita pakai dulu, kalau mau pulang, isi bensin lagi. Besok kita pakai lagi. Nggak tiap pagi kita harus isi bensin dulu, baru kita bisa bergerak memakai mobil kita. Sama, manusia dari pagi itu sudah ada tangki bensinnya. Dan tangki bensin manusia itu bukan gula di darah. Gula di darah manusia itu normalnya cuma 100 mg per desiliter darah. Kalau volume darah 5 liter, artinya rata-ratanya dalam 5 liter darah cuma terkandung 2 sendok teh gula pasir. Cuma senilai itu. Itu bukan bukan tangki bensin manusia sebenarnya. Tangkinya itu terletak di seluruh tubuh kita ternyata. Pinggang, perut, paha, dan sebagainya. Yang kita keluhkan. Ada apa di situ? Kenapa itu disebut tangki bensin?
Karena disitulah simpanan lemak manusia. Jadi kalau manusia mengisi bensin kebanyakan, alias makan kebanyakan, apapun yang dimakan, maka selalu tersimpan di tangki bensinnya sendiri, yaitu dalam bentuk lemak. Walaupun yang dimakan bukan lemak, yang dimakan gula, nasi, roti, mie, tepung-tepungan. Kelebihannya semua disimpan dari lemak. Sampai akhirnya kita tidak mampu menyimpan dan muncullah diabetes. Akhirnya dibiarkan di darah dalam bentuk gula. Itulah dia, manusia tidak didesain untuk menyimpan gula, karena manusia justru tidak mau ketinggian gula di darahnya. Begitu kita masukin karbohidrat, tubuh kita akan berusaha menyingkirkan kelebihannya dalam bentuk yang lebih aman, yaitu apa? Dimasukkan ke pipi, perut, paha, dan sekitarnya, agar tidak terus menjadi beredar sebagai gula di darah. Itu rahasianya. Karena kalau gulanya tinggi terus di darah, karena sini ada komunitas diabetes, sudah tahu efeknya. Gula yang selalu tinggi itu seperti apa? Inflamasi, oksidatif stres, dan kerusakan berbagai organ. Jadi mekanisme basic manusia mencegah kenaikan gula darah akibat sumber gula yang masuk ialah merubahnya menjadi bentuk yang lebih aman, yaitu lemak. Masalahnya, kalau kita tidak makan gula lagi, kenapa lemaknya tidak bisa diambil dan otak kita tidak kenal lagi dengan lemak itu? Jadi walaupun seseorang tangki bensinnya besar, perutnya besar, isinya lemak, tapi dia cepat lapar. Kenapa? Karena itu bukan gula. Dia cepat lapar, dia lemas. Kenapa? Karena otaknya tetap mencari gula, walaupun tangki bensinnya lemak. Ini the body's fuel tank. Jadi kalau glikogen yang bisa menjadi gula di otot itu besar, tergantung jumlah ototnya. Semakin besar ototnya, semakin banyak simpanan glikogen di otot. Tapi glikogen di otot tidak bisa menyumbangkan kembali gula darah. Jadi kalau seseorang nggak makan, gula yang ada di glikogen yang tersimpan di otot, itu tidak bakal dikeluarkan kembali ke darah menjadi gula. Itu simpanan otot pada saat otot harus melakukan fungsi aerobik tanpa oksigen. Misalnya harus mengangkat beban yang berat, aktif secara intens sehingga aliran darah tidak sempurna ke otot karena kontraksi kuat. Otomatis otot harus menggunakan gula dari glikogennya. Tapi pada saat kita puasa tidak makan, cadangan glikogen di otot tidak bisa disumbangkan kembali ke darah. Jadi yang bisa menyumbangkan gula kembali ke darah cuma cadangan glikogen di liver saja. Dan itu tidak lebih dari 300 kalori. Itu cepat habis. Simpanannya 300 kalori itu cuma sekitar 80-100 gram glikogen saja. Itu cuma kalau manusia cuma bertahan 26-28 jam aja. Nggak diisi, glikogen kosong. Sedangkan gula darah, yang aku bilang 2 sendok teh itu, cuma senilai 40 kalori saja. 100 mg per desiliter. Sedangkan pipi perut paha kita yang banyak lemaknya, adipose tissue, itu ya tergantung segemuk apa seseorang ya, tapi rata-rata sekitar 100.000 kalori tersimpan. Itulah tangki bensin kita sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa mengakses lemak di badan kita sebagai tangki bensin? Ya, ini seperti ceritaku ya, ini contoh aku percepat karena ini contoh dalam total body composition, metabolic fuel-nya itu justru yang simpanan yang paling bisa kita tunjuk sebagai tangki bukanlah gula, tapi justru malah lemak. Tangki desain basic manusia, tangki bensinnya ialah lemak. Jadi energi sebenarnya manusia bukan gula, tapi lemak. Karena itu yang disimpan sebagai tangki bensin. Kalau kita analogikan sebagai mesin biologi. Masalahnya satu, lemak ini tidak bisa dipakai di otak. Jantung, liver, semua bisa pakai lemak yang ada di tubuh kita. Saat kita puasa, saat kita berpuasa, atau tidak makan, lemak yang tersimpan di pipi perut paha, itu akan terlepas. Simpanan triacylglycerol, triacylglycerol, akan mengalami lipolisis. Lipid dilisis, dipotong, sehingga menjadi free fatty acid. Tapi fatty acid ini, atau lemak bebas ini, tidak bisa, di darah tidak bisa beredar sendiri. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, darah komposisi terbesarnya air. Sedangkan lemak dengan air tidak bisa menyatu. Beda, air dengan gula soluble. Tapi lemak dengan air tidak soluble, bisa. Itu sebabnya semua lemak di tubuh kita yang beredar di sirkulasi itu selalu dibawa oleh molekul yang bisa membuatnya menjadi soluble. Contoh, di pipi perut paha kita, saat lemaknya terlepas ke darah, itu akan dibawa oleh protein yang disebut namanya albumin, ya. Yang aku perbesar ya, albumin ya. Nah,
Sedangkan yang dari makanan sekalipun, yang kita makan dari dietary fat, itu juga tidak bisa langsung beredar ke darah. Mereka dibungkus oleh lipoprotein yang disebut namanya chylomicron. Mereka masuk lewat jalur limfatik, nanti keluar di thoracic duct, baru masuk ke bloodstream, aliran darah. Tapi distribusinya selalu menggunakan lipoprotein, dibawa di dalamnya lipoprotein, chylomicron. Jadi lemak tidak pernah bisa berdiri sendiri, selalu ada partikel lain yang bersamanya, atau lemak berada di dalamnya. Itulah susahnya mendistribusikan bensin kita itu lemak, karena selalu membutuhkan partikel protein yang lebih hidrofilik, tidak lagi hidrofobik, artinya untuk membuat lebih soluble. Dan sampai ke liver pun mendistribusikan lemak kembali juga dengan lipoprotein. Kalau chylomicron tadi dari pencernaan usus, liver mendistribusikan lemak juga dengan lipoprotein. Mungkin pernah dengar LDL kalau kita ngecek. Jadi kalau kita ngecek lipid profile, ada triglycerid dan sebagainya, itu semua distribusinya terkandung di dalam VLDL. Nanti VLDL setelah diambil di sirkulasi lemaknya menjadi IDL, IDL diambil lagi mengecil menjadi LDL. Jadi lemak itu tidak bisa mudah bersirkulasi dengan gampang. Itu sebabnya sudah diketahui secara fisiologi bahwa lemak tidak bisa menyeberang ke otak. Karena apa? Karena lemak terlalu kompleks. Lemak itu karena selalu dibawa oleh protein, albumin maupun lipoprotein, mereka jatuhnya large molecule, molekul besar. Sedangkan yang bisa menyeberang ke otak adalah small molecule atau molekul kecil. Makanya gula yang soluble udah nyebrang ke otak. Makanya pengetahuan basic orang sekarang ialah otak butuh gula, titik. Nggak pakai koma. Kalau otak butuh gula, bagaimana kalau manusia di-challenge harus hidup di alam liar, mencari makan? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan gula? Kalau mereka mengalami neuroglikopenia, seperti gejala yang aku sebutkan tadi, untuk saat mencari makan, bagaimana mereka bisa mencari makan? Karena semakin lama tidak makan, mereka malah makin lemah. Makin tidak mampu cari makan. Ada yang aneh dengan desainnya. Nggak mungkin Tuhan salah menciptakan manusia. Kalau manusia didesain harus hidup di alam bumi ciptaan yang liar dan harus mencari makan lebih dahulu, tidak mungkin manusia mengadakan gula di otaknya untuk bisa berpikir dan menggerakkan skeletal masalnya untuk mencari makan harus dengan gula. Kenapa? Karena gula relatif terhadap waktu akan turun. Sedangkan yang bisa meningkat relatif terhadap waktu kalau nggak makan ialah lemak. Lemak makin banyak dilepas ke darah. Tapi kendalanya secara fisiologi, lemak tidak soluble, harus dibawa oleh protein ataupun lipoprotein. Sehingga lemak tidak bisa menyeberang ke otak. Jadi apa rahasia besarnya supaya lemak bisa menyeberang ke otak? Karena di otak ini, blood-brain barrier ini tidak mengizinkan lemak naik ke otak. Hanya gula yang bisa masuk. Ini fisiologi dari blood-brain barrier. Ternyata, betul, aku berbesar dari sebelah sini, glukos masuk lewat GLUT1. Glukos itu gula yang bisa nyebrang ke otak. Amino asid atau protein juga bisa nyebrang ke otak karena ada transporternya. Nukleosid bisa, dan ini mineral pun dan vitamin mineral pun bisa. Tapi bagaimana cara lemak bisa? Laktat pun bisa. Laktat lewat melalui MCT1. Ini ada transporternya. Tapi ternyata transporter untuk laktat itu tidak hanya untuk laktat, tapi juga untuk keton. Jadi bahan bakar manusia di otaknya bisa menggunakan gula, bisa menggunakan keton, tidak bisa menggunakan lemak. Walaupun yang kita simpan di pipi perut kita ialah lemak. Apa keton ini? Jadi kalau manusia harus melalui kondisi tanpa makanan dan harus cari makan dulu, kenapa mereka mudah mencari makannya, tidak mengalami neuroglikopenia, tetap otaknya bisa fresh berpikir, jreng, bisa terus mencari makan, itu karena apa? Karena ternyata lemaknya dirubah dulu di liver menjadi bentuk keton, sehingga ketonnya bisa menyeberang ke otak. Jadi secara nggak langsung, saat seseorang sudah mengalami ketosis atau fisiologi ketosis, di mana di darahnya muncul keton
yang dibuat oleh liver berasal dari lemak, akhirnya otaknya tidak lagi mengandalkan gula. Otaknya bisa pakai keton tersebut. Dan secara tidak langsung artinya otak juga kenal pipi, perut, paha. Walaupun lemak yang terlepas dari pipi, perut, paha kita tidak bisa masuk ke otak, tapi kalau sudah dirubah di liver menjadi bentuk yang namanya keton, akhirnya otak mengenali bahwa pipi, perut, paha ini semuanya ialah tangki bensin. Disitulah kunci memahami bagaimana manusia di masa lalu kalau di-challenge dengan kondisi tanpa makanan sejak pagi dan harus cari makan lebih dahulu, kenapa probabilitas survival-nya mungkin terjadi? Karena apa? Karena mereka tidak kehilangan energi di otak. Karena mereka mendapatkan suplai yang konstan dari simpanan di pipi perut pahanya. Walau gula darah mereka turun. Tidak ada lagi gejala hipoglikemia yang dalam bentuk neuroglikopenia. Hipoglikemianya terjadi. Mungkin gula darahnya turun di bawah 80, di bawah 70, tapi neuroglikopenianya yang simptomatis bergejala, yang tadi seperti tadi sweating dan sebagainya, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena walaupun di darah gulanya turun, di otak bensinnya sudah bukan lagi gula, tapi keton. Asalnya dari lemak di tubuhnya sendiri, tangki bensinnya sendiri. Ya, ini proses yang terjadi. Jadi dalam waktu hitungan sekitar hanya dalam 24 jam, 20 sebetulnya ini yang benar ya 26 jam glycogenolisis atau pelepasan glikogen menjadi gula kembali yang di liver itu akan habis cuma dalam waktu 26 jam. Walaupun di sini tulisnya 24 jam. Jadi kalau cuma mengandalkan glukosa, manusia harus buru-buru memasukkan gula lagi kurang dari 24 jam. Sedangkan waktu di alam liar tidak menentu kapan kita bisa cari makan. Jadi gula jelas, glikogen jelas bukan tangki bensin manusia. Jelas yang paling terbesar ialah pipi perut paha kita, inilah tangki bensin manusia sebenarnya. Dan bahkan kalau manusia butuh 24-28 jam untuk mengalami ketosis karena puasa, anak yang baru lahir, newborn, itu langsung memiliki keton. Ini yang di sisi aksis atas itu beta hidroksibutirat, itu keton namanya. Jadi anak baru lahir, kalau kita cek di darahnya, itu selalu ada keton. Begitu brojol dari rahimnya, dicek ada ketonnya. Artinya manusia terlahir di kondisi ketosis. Makanya mereka disiapkan oleh baby fat, pipi perut pahanya isinya lemak untuk suplai keton ke otaknya, untuk pertumbuhan otak. Bahkan infant, balita, dan anak-anak 24 tahun dan 68 tahun, ini cukup telat makan 8 jam. Misalnya gini, kita punya anak 5 tahun. Dia makan habis maghrib, tidur jam 7 malam, bangun jam 6 pagi, suruh telat makan. Jangan sarapan dulu sampai jam 9 pagi. Kita cek di darahnya dengan keton meter. Langsung muncul ketonnya. Semudah itu. Cuma 8-10 jam telat makan dari bangun tidurnya. Jadi tidurnya itu misal 7-8 jam, tambahin 2 jam. Jangan langsung sarapan, langsung di darahnya ada keton. Jadi bayi dan anak-anak ketogenesisnya lebih cepat. Karena kita desainnya memang ketosis sejak lahir. Tapi orang dewasa, semakin tua, untuk masuk ketogenesisnya lebih lama. Butuh sekitar 26-28 jam tidak kemasukan karbo dulu, atau tidak makan sama sekali 26-28 jam baru muncul keton di darah. Sedangkan anak-anak lebih cepat karena organ ketogenesis mereka liver lebih cepat. Itu yang menunjukkan bahwa manusia memang desain basicnya ialah ketosis. Otak menggunakan keton yang asalnya dari lemaknya sendiri di badan maupun dari makanan nantinya. Oke, jadi aku tadi menjelaskan itu secara fisiologinya ketosis. Sorry, ini waktunya masih ada nggak ya? Sorry, Mas Jarod, kira-kira masih ada waktu berapa menit lagi untuk aku jelasin? Selesaiin aja materinya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas? Selesaikan Ini, aja sampai biar tuntas. ya oke, ini boleh. Tadi kan kita ngebahas mengenai fisiologi ketosis. Jadi supaya nggak kebingungan, mungkin nanti kalau cari tahu
mungkin kalau biasanya ya dunia medis basic kita tahu keton itu rata-rata pelajaran basicnya ialah ketoasidosis, karena diabetes kalau ada ketonnya udah pasti ketoasidosis, bukan. Ketosis secara alami sangat jauh dengan ketoasidosis. Ketoasidosis itu ialah kegagalan pankreas membuat insulin. Jadi kalau insulin kita nggak bisa keluar sama sekali dari pankreas, maka tidak hanya keton yang lompat, tapi juga gula darahnya lompat. Sedangkan nutritional ketosis atau ketosis secara alami ini ialah kondisi di mana saat gula darahnya turun justru malah ketonnya naik. Tapi ketonnya tidak akan lebih dari 7 sampai 8 milimol. Rata-rata bahkan di awal-awal cuma 4-5 milimol. Semakin lama kita ketosis, itu cuma berkisar antara 0,5 sampai 2 milimol. Habis olahraga baru naik. Nggak olahraga turun lagi. Kayak aku sendiri, aku pribadi, aku udah 13 tahun nggak makan karbohidrat. Mungkin di awal-awal dulu aku bisa sampai 3-4 milimol di bulan-bulan pertama. Tapi saat-saat ini kalau aku dites, ketonku paling tinggi cuma 0,6 sampai 1 milimol. Tapi aku habis nge-gym, bisa sampai 2 milimol. Jadi ketonnya demand driven. Tapi tidak mungkin aku ketonnya sampai dengan di atas 20 milimol. Karena kalau ketoasidosis ialah ketonnya di atas 20 milimol. Berikut gula darahnya di atas 300. Jadi kalau seseorang ngecek keton di urin, ada ketonuria, ada keton positif di urin, itu belum tentu ketoasidosis. Tapi kalau di urin ketemu ketonuria dan glikosuria, ada keton dan ada gula, sudah pasti itu keton dan gula di darahnya tinggi. Eksesnya semua dibuang ke urin. Tapi kalau ketonnya cuma 45 milimol, ketonuria bisa muncul di urin, tapi belum tentu gulanya lompat seperti ketoasidosis. Jadi beda ya. Kalau ketoasidosis itu karena kegagalan pankreas buat insulin. Ketosis, insulin masih bisa dibuat. Nggak ada kegagalan di pankreas. Dan gula darah malah turun karena nggak makan karbo, insulin lebih rendah, tapi tidak hilang. Kalau insulin hilang, ketoasidosis kita. Jadi walaupun kita tidak makan karbohidrat, bukan berarti insulin kita tidak diproduksi. Kenapa? Karena liver selalu buat gula. Jadi kita tidak makan karbohidrat, gula darah kita tidak mungkin nol. Kenapa? Karena kita punya pabrik gula sendiri, makanya disebut karbohidrat tidak ada yang esensial bagi manusia. Gula tidak ada yang esensial karena karbohidrat memberikan gula. Kenapa? Karena tanpa makan gula, aku 13 tahun nggak makan karbohidrat, aku jamin gula darahku tidak nol. Rata-rata aku, walaupun rata-rata rendah, 60 sampai 75, tapi kan tidak nol. Dan aku tidak hipoglikemia. Artinya tidak ada gula esensial dari makanan, apapun itu. Tidak ada wajib kita memasukkan karbohidrat yang mengandung yang bisa menyumbangkan gula ke darah. Tidak ada. Karena kita punya pabrik gula. Nah, jadi nggak makan karbo adalah salah satu ikhtiar untuk membuat gula darah kita lebih terkontrol. Tapi ada satu masalah nih. Yang buat gula kan nggak cuma gula kan tidak berasal dari makanan, gula dibuat liver. Apakah menjamin kalau kita nggak makan karbohidrat, gulanya bakal selalu normal dan rendah? Enggak. Liver sebagai pabrik gula bisa membuat gula lebih banyak. Bahkan diabetes yang baru bangun dari tidurnya dan belum makan, gula darah puasanya lompat. Jadi ternyata masalah diabetes pun bukan masalah postprandial glucose, bukan masalah GDS atau gula darah waktu, tapi yang masalah ialah gula darah puasa buatan liver. Livernya buat gula berlebihan. Bagaimana cara liver buat gula berlebihan? Ternyata dia harus dimodulasi dulu oleh sistem stres. Yaitu secara syarafnya, neuralnya lewat simpatetiknya, saraf simpatetik. Secara hormonal, lewat hormon stresnya, yaitu hormon kortisol. Jadi kalau sympathetic nerve, saraf simpatetik kita lompat, aktivitasnya dan kortisolnya juga lompat, sudah pasti liver kita bakal lompat juga ngeluarin gulanya. Dan itu akar masalah diabetes sebenarnya, sistem stres yang sudah overdrive. Nanti aku jelaskan. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai ketosis sebagai fisiologi, jauh dari sekedar hanya melihat diet. Kita melihat ancestral lifestyle sebenarnya. Jadi untuk bisa memahaminya, diet apa yang benar, aku tidak mengajari diet, tapi aku menunjukkan kebenaran
bagaimana desain basic manusia. Tapi manusia ternyata tidak hanya terpengaruh oleh makanan. Karena desain manusia sebagai spesies ciptaan Tuhan, kita diletakkan di bumi sebagai ciptaan Tuhan juga. Sedangkan bumi, tempat tinggal kita, berotasi terhadap matahari, mengalami zona gelap dan terang di bumi. Jadi manusia pun desain basicnya harus kompatibel dengan proses gelap dan terang di bumi. Itu disebut namanya ritme sirkadian pada manusia. Ini yang sering kita tidak perhatikan. Kita berpikir hanya dengan makanan sudah beres. Kenapa DKF mengajarkan pola hidup 24 jam agar mendapatkan kebenaran dari kesehatan yang sebenarnya? Ialah karena gelap dan terang ini. Relativitas terhadap waktu. Sehat itu bukan makanan saja, tapi perilaku kita 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena bumi berputar selama 24 jam. Mungkin kalau di lokasi tropis, 12 jam terang, 12 jam gelap. Kita harus bisa comply dengan ini. Karena apa? Karena di otak kita ada suprachiasmatic nucleus namanya di otak kita. Suprachiasmatic nucleus ini ialah jam biologis manusia yang bisa melihat jendela gelap dan terang. Jadi di masa lalu tidak ada yang namanya jam. Udah jam 3 sore kita pulang yuk. Nggak ada yang tahu itu. Udah jam 7 pagi telat kita. Yuk berangkat yuk cari makan. Nggak ada itu. Waktu yang mereka tahu cuma dari pergerakan matahari, dari mulai dia terbit sampai turun. Waktu yang mereka tahu itu hanya itu. Dan bagaimana tubuh kita bisa tahu? Cara tubuh kita bisa tahu ialah melalui mata. Di mana yang bisa melihat jendela terang dan yang bisa melihat jendela terang dan gelap di bumi bukan kuping kita, bukan mulut kita, bukan jantung kita nggak bisa lihat di luar gelap apa terang. Yang bisa lihat cuma mata. Dari retina mata ini, gelap dan terang ini memberikan info ke suprachiasmatic nucleus (SCN) untuk mensinkronkan waktu ke seluruh tubuh, mengatur waktu untuk kapan kita bisa menggunakan sistem stres, bergerak, aktif fisik, berpikir, mengatur pula keseimbangan hormon, fluktuasi hormonal, hormon kortisol, insulin, glukagon dan sebagainya, mengatur optimalisasi dari metabolisme manusia, dan juga otomatis mengatur behavior, perilaku manusia, insting manusia. Itu semua dari mata, gelap dan terang. Ini rahasianya yang kita tidak boleh sepelekan. Itu sebabnya aku tidak mengajarkan diet, tapi aku mengajarkan pola hidup di ketofastosis. Jadi time cue, petunjuk waktu, otak kita terdesain untuk menentukan kapan yang tepat untuk makan, feeding schedule, berdasarkan waktu. Kapan yang tepat kita untuk aktif secara fisik. Outputnya mendukung di kognitif kita. Kapan kita paling optimal untuk berpikir, kalau di alam liar mencari makan, putar otak gimana bisa cari yang berburu. Dan kapan optimalnya fungsi-fungsi organ kita mendukung proses kita mencari makan. Itu semua dari suprachiasmatic nucleus atau SCN. Dia mengatur clock lain di tubuh. Jadi jantung ini juga ada clocknya 24 jam. Tapi jantung tidak tahu terang dan gelap. Makanya inputnya, dapat perintahnya ialah dari SCN. Nanti aku jelaskan caranya. Ya, ini disebut circadian rhythm ya, mengatur feeding, fungsi kardiovaskular, fungsi metabolisme, temperatur tubuh, fungsi kognitif kita berpikir, mengatur mood kita, mengatur kapan kita waktu kita terjaga dan tidur, sleep wake, mengatur kapan kita aktivitas. Hanya dengan mata. Ini mesin biologi kita terdesain relatif terhadap waktu. Waktu dalam bentuk gelap dan terang. Ya. Jadi waktu-waktu ini caranya bagaimana? Caranya ialah suprachiasmatic nucleus di otak yang menerima gelap dan terang akan memberikan ritme hormonal dalam bentuk kortisol. Plasma kortisol kita, ya, hormon kortisol di darah, fluktuasinya seperti ini. Dia di pagi hari, ini jam 8 pagi, lompat. Peak-nya di jam 9-10 pagi. Kemudian mulai turun sampai sore hari. Ini ritmenya. Jadi kortisol itu adalah hormon yang digunakan oleh SCN untuk mensinkronkan jam-jam lain
di seluruh organ melalui glucocorticoid receptor. Jadi glucocorticoid receptor di jantung, glucocorticoid receptor, aku singkat GR ya. GR reseptor, GR di jantung, GR di liver, GR di otot. Kalau hormon kortisol sudah naik, itu ngeriset waktunya agar sama dengan kemunculan pagi hari. Fungsi-fungsi mereka terreset kembali. Jadi melalui glucocorticoid rhythm ya. Jadi glucocorticoid rhythm ini mengatur kembali clock di otot, di sel lemak, liver, dan sebagainya. Sehingga terbentuk pola. Ini pola ya. Polanya dari ritme kortisol yang mulai naik ya, peaknya di jam 9-10 pagi, tapi jam 3 sore kortisol mulai turun. Mungkin pernah dengar kortisol itu apa? Kortisol itu ialah hormon stres. Kalau kita stres, jelas kortisol naik. Tapi stres bukan hanya dari pikiran. Kita bergerak, itu stres. Kita puasa, itu stres. Kita olahraga, itu stres. Kalau kita santai, relaksasi, itu tidak stres. Kita makan enak, itu tidak stres. Kita tidur, itu tidak stres. Jadi pattern dari pola dari ritme kortisol ini jadi petunjuk perilaku kita. Kalau dari pagi hari kortisol dinaikkan, kemudian di sore hari diturunkan, karena kortisol itu hormon stres, berarti kalau kita mau stres, mau berpuasa, mau berolahraga, mau aktif fisik, mau berpikir keras, menghadapi masalah, itu desainnya cuma pagi sore, bukan sore malam. Sore malam, kortisol dari jam 3 sore itu sudah mulai turun. Sampai malam, turun banget. Artinya manusia sudah bukan waktunya manusia untuk tetap stres. Sudah waktunya manusia untuk beristirahat, tidur, rileks. Kebalikannya yang naik ialah melatoninnya. Melatonin ialah hormon yang membuat kita nantinya tertidur. Kita bisa tidur lelap. Kalau kortisolnya tinggi terus sore ke malam, melatoninnya bakal susah naik. Kita sulit tidur, nggak ngantuk-ngantuk, ataupun tidurnya terganggu, sering terbangun, dan sebagainya. Jadi diurnal atau pattern pola kortisol manusia itu menunjukkan bagaimana kita harus berperilaku dalam 24 jam. Karena kortisol ini adalah hormon yang disekresikan berdasarkan perintah dari SCN. Jadi cara SCN di otak kita yang menerima cahaya gelap terang dari mata, gelap dan terang, dia cara berkomunikasi dengan seluruh tubuh yang disebut namanya peripheral clock di perifer, contohnya di sistem imun, di liver, jantung, sel lemak. Caranya ialah yang pertama ialah dengan kortisol tadi, humoral cues, petunjuk secara humoral, hormonal, yaitu dengan kortisol dan melatonin. Dan juga secara neural, sistem saraf, SCN juga langsung membuat simpatetiknya naik di pagi hari sama seperti kortisol. Jadi neural pathway yang digunakan ialah ANS. ANS itu singkatan dari Autonomic Nervous System. Dia terdiri dari dua, Sympathetic Nervous System dan Parasympathetic Nervous System. Nanti aku jelaskan. Oke, dari ANS, dari sistem dengan saraf dan hormonal, otak kita mengontrol clock biologis di semua organ kita supaya sinkron digunakannya. Karena aku mau menjelaskan, mungkin banyak yang awam, aku jelaskan apa itu. Ini sistem saraf. Jadi cara otak sebagai CPU-nya manusia mengontrol periferal, jantung, liver, semua seluruh tubuh kita, kontrolnya ialah kontrol saraf. Selain juga kontrol humoral, hormonal ya, melalui pituitary gland. Tapi saraf yang tersebar dari otak melalui spinal cord ya, disebar dari mulai tulang punggung kita disebar ke seluruh organ-organ tubuh, itu ialah cara komunikasinya. Jadi dibagi dua, simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik ialah syaraf yang digunakan untuk stres atau fight atau kabur, fight or flight. Kalau parasimpatetik kebalikannya, saraf yang digunakan untuk rest and digest, istirahat dan mencerna. Ingat ya, ada dua ya. Ada saraf yang digunakan untuk kita fight, cari makan, bergerak, berpikir,
Ada saraf yang bekerja untuk menggiring kita untuk rest, santai, digest, mencerna. Makanya efek dari saraf itu saat aktif, kalau simpatetik, dia membuat pupil mata berdilatasi. Kebalikannya, yang parasimpatetik membuat pupilnya konstrik, jadi ngantuk. Kalau ini jadi fokus. Simpatetik membuat salivasi dihambat. Kebalikannya parasimpatetik menstimulasi saliva, mempersiapkan kita untuk makan. Pak simpatetik sebelah kanan meningkatkan heartbeat, berdetak, supaya kita bisa jalan, lari cepat, ngejar binatang, berpikir, menghadapi stres, berdetak. Kebalikannya, parasimpatetik melambatkan jantung, buat kita santai. Ini ke paru-paru, dan ke pencernaan juga, simpatetik menghambat aktivitas pencernaan di lambung. Kebalikannya, parasimpatetik menstimulasi aktivitas lambung untuk siap mencerna. Sama pula dengan bladder, pankreas, dan sebagainya. Sistem pencernaan kita agar bisa mencerna makanan butuh parasimpatetik dulu. Artinya kita butuh rileks kalau mau makan, sudah tenang. Bukan kita lagi dikejar macan atau kita lagi berburu terus kita sambil makan. Tubuh tidak siap. Stres secara fisik maupun otak tidak mendukung manusia untuk mencerna sempurna. Yang dibutuhkan untuk mencerna sempurna, nutrisinya supaya tetap sempurna ialah kondisi rileks, santai, tanpa stres. Kebalikannya, kalau kita memang lagi harus stres, bekerja, mencari makan, berburu, berpikir, justru pencernaan kita ditunda. Tidak efektif. Jadi energinya jangan lari ke sini dulu deh, pencernaan. Energinya dilarikan ke otak untuk berpikir dan otot untuk bergerak. Kalau udah santai, udah aman di rumah, relax, tinggal makan, barulah otak kita tidak perlu banyak berpikir lagi, otot kita tidak perlu banyak bergerak lagi, kita tinggal bisa makan nikmat, resting, digesting. Itu basic desainnya manusia. Itu simple, sistem saraf yang mengontrol. Tapi semakin kita menua, yang terjadi bukan lagi keseimbangan homeostasis antara dua sistem saraf tersebut. Yang terjadi ialah stress response kita meningkat. Artinya apa? Secara biologi, manusia makin tua, makin stres tubuhnya. Aku nggak bilang stres pikiran ya, makin stres tubuhnya. Gula darahnya makin gampang tinggi, tensinya gampang tinggi. Tensi itu kan cerminan stres. Contoh gini, aku mau stres nih. Cara stres paling gampang apa? Lari sprint. Aku sekarang tensi 110 atasnya, aku lari sprint 100 meter, di sana aku bisa 140 tensinya. Gula darahku sekarang dicek 75, aku lari sprint 100 meter, di ujung sana, aku gula darahnya bisa sampai 100. Jadi stres disengaja menaikkan gula darah dan tensi. Oke, sama halnya, itu stres fisik. Aku lagi santai, tiba-tiba diketok. Apa? Pak, debt kolektor, tagihan 100 juta mana? Aku sebelum ditagih, tensiku normal, 110. Sebelum ditagih, gula darahku 75. Diketok-ketok buka pintu, debt kolektor nagih 100 juta. Kira-kira tensi dan gula darahku naik nggak? Itulah sistem stres. Dan semakin menua, sistem stres manusia makin meningkat. Makanya diabetes itu munculnya normalnya kalau orang sudah sangat tua. Tensi tinggi munculnya kalau orang sudah sangat tua. Tapi saat ini masih muda, masih 50-an, 40-an, tensinya sudah tinggi. Gula darahnya sudah tinggi. Artinya itu apa? Itu penuaan dini. Karena cara manusia menua ialah peningkatan sistem stres. Itu normalnya biologi. Dan penuaan identik dengan metabolic disease. Penyakit metabolik, diabetes, hipertensi, dan sebagainya, itu mencerminkan output SCN dalam mensinkronisasi sirkadiannya juga turun. Jadi, makin kita menua,
amplitudo sirkadian kita turun, amplitudo kortisol dan melatonin turun. Ini apa? Semakin tua, kita mulai gampang lemah kalau pagi, cepat lapar. Anak-anak kita masih kecil, susah disuruh sarapan, lari sana lari sini. Nggak, kita yang ketakutan sebagai orang tuanya. Kita kalau telat lapar, telat makan pagi-pagi udah kelaparan, udah gemeter, udah lemes, tenaga kita udah turun. Dan kalau malam, anak-anak begitu nempel tempat tidur, bruk, langsung nyenyak, kita susah tidur, fragmentasi tidur. Artinya apa? Artinya kita sudah mengalami gangguan output sirkadiannya. Bagaimana cara merestore sirkadian kita supaya kita amplitudonya, supaya kita pagi seger lagi, tenaganya ada, belum makan tetap segar, sama seperti anak-anak kecil. Tidur lelap, jam 8 udah ngantuk, jam 7 udah ngantuk, tidur langsung nyenyak. Seperti waktu masih kecil dan muda dulu. Bagaimana cara restore-nya? Itulah fungsinya, mensinkronkan circadian rhythm. Agar kita tidak mengalami sympathetic overdrive. Ingat, skala stres tadi ialah saraf simpatetik. Ini efek dari sympathetic overdrive. Ini karena udah jam 5, aku percepat. Sympathetic overdrive ini, sistem saraf simpatetik yang aktivitas meningkat, memicu neuroinflammation. Contoh neuroinflammation ialah bisa stroke, Alzheimer, Parkinson, dan sebagainya. Dan masalah psikiatri, ya, neuroinflammation. Arterial inflammation, arteri kita inflame, arteriosklerosis, penyumbatan, dan sebagainya. Kidney, renal inflammation, ya seperti biasa CKD, chronic kidney disease, ginjal kita filtrasinya turun, laju filtrasi turun, kita cepat mengalami kegagalan ginjal. Semakin menua dan ketinggian simpatetik, efek itu terutama kelihatan ke ginjal, jantung. Jadi kalau simpatetik kita, stres kita ketinggian, yang kena duluan ialah cardiovascular system. Antara kamu kena stroke, kamu kena jantung, kamu kena ginjal. Itu sistem stres. Karena ini saraf stres langsung, simpatetiknya. Lalu berikutnya ke thymus kita, bone marrow, dan sistem imun lainnya. Semua terpengaruh pada saat simpatetik kita overdrive. Jadi kalau simpatetik nervous system activation ini tinggi, maka kita bakal mudah mengalami metabolic disease. Contohnya hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, ya, penyakit jantung, diabetes, dan aterosklerosis. Jadi penyakit-penyakit ini itu merupakan cerminan dari sistem stres yang ketinggian, cerminan dari sympathetic nervous system activation yang ketinggian. Jadi kalau dibalik patofisiologi dari diabetes, hipertensi, gagal ginjal, sebagainya, itu dibaliknya ialah sympathetic tone yang ketinggian. Ya, volume stres yang ketinggian di tubuh. Walaupun kita nggak stres secara pikiran, makanya aku bilang, stres, kalau aku bicara stres, aku nggak ngomong stres pikiran aja, stres di tubuh melalui sistem sarafnya. Jadi kesehatan atau homeostasis itu adalah keseimbangan dynamic balance antara simpatetik dan parasimpatetik. Ada waktunya simpatetik kita tinggi, pagi, siang, sore. Ada waktunya kita harus menaikkan parasimpatetik lagi, rileksnya. Sore, malam, pagi. Itulah aku mengatur kenapa kita harus punya pola hidup. Kalau sudah sore, waktunya rileks, feeding, sleeping. Seperti 5 pilar yang aku gambarkan tadi. Sesuai dengan ritme circadiannya, harus balance. Tidak hanya tidak makan karbo, ketosis itu baru modal. Tapi untuk sehat sebenarnya perilaku 24 jam. Kalau perilaku 24 jam berantakan, yang terjadi ialah sympathetic overactivity. Apa yang terjadi kalau sympathetic overactivity? Contohnya, saat sympathetic tone ke ginjal tinggi, yang umum terjadi ialah frekuensi urinasinya tinggi. Gampang loss mineral, gampang malnutrisi. Jadi walaupun kita makan nutrisinya, tapi loss-nya bakal besar lewat urin, lewat pencernaan, mual-mual, dan sebagainya. Karena loss elektrolitnya besar. Jadi kalau seseorang mengalami malnutrisi, padahal yang dia makan hewani yang penuh nutrisi, antara dia tidak dimakan karena dia mual, atau dia makan tapi dia loss-nya besar, karena perilaku 24 jamnya membuat dia mengalami sympathetic overactivity. Jadi cara menggunakan ketosis engine yang benar bagaimana? Tubuh kita mesin biologi yang aku bayangkan seperti mobil. Bagaimana cara menggunakan mobil kita ini? Kita bagi secara sistem saraf.
Kalau stres itu gas, kita ngegas, kita bergerak, mobil jalan, kita aktif fisik, berpikir, olahraga dan sebagainya, puasa, itu kita taruh simpatetik itu dalam bentuk perilaku sebagai fasting, puasa itu gas atau stres, moving atau workout, olahraga itu gas, thinking, putar otak itu gas, stres juga. Jadi gas ini diwakili sistem saraf ialah sistem stres. Lalu kapan kita harus ngerem? Ngerem itu ialah saraf parasimpatetik yang rileksnya lawannya. Parasimpatetik contohnya apa? Relaxing, bersantai, pasrah, nonton TV, komedi, ketawa-tawa, bersantai, itu relaxing. Feeding pun juga membuat relax, santai, waktunya rest and digest. Kontrolnya ialah parasimpatetik, direm. Ngegas, simpatetik kontrolnya. Jadi gas dan rem ini harus balance. Dan yang paling penting ialah kapan waktunya matiin mobil. Walaupun di gas dan rem, kita balikin mobil ke garasi, masa cuma dibiarkan langsam? Kalau dari pagi kita gas jalan, muter-muter, udah sore kita ngerem supaya nggak terlalu cepat jalannya mobil, supaya bisa berhenti dan parkir. Tapi kalau sudah parkir di garasi, mobilnya kan harus dimatiin, tidur. Masa walaupun nggak lari, nggak mikir, nggak apa, tapi tetap nyala terus, nggak tidur. Kira-kira besok pagi mesinnya panas nggak? Panas, nggak dingin lagi. Itulah pentingnya reset, matiin. Bagaimana cara mengatur perilaku gas, rem, dan matiin mobil ini reset dalam 24 jam, kita lihat clue-nya kembali lagi dari kortisol tadi. Di KF diajarkan seperti ini, di Ketosis Lifestyle. Dari pagi hari sampai sore, kita gunakan untuk fasting, menunda makan, pembatasan kalori, moving, bergerak, aktif fisik. Jadi bukan loh, puasa saya bergerak, saya lemes, belum. Lemes kalau kamu otaknya pakai gula, nggak lemes kalau udah ketosis. Jadi pola ancestral itu justru malah fasting, moving, thinking, kerjakan dari pagi sampai sore. Kalau sudah sore, habis asar, waktunya ngerem. Mulai kurangi volume pikiran, mulai persiapan nanti mau tidur, mulai makan, kenyangkan perutnya sehingga mendorong kemampuan tidur. Kenapa? Kalau kita makan kenyang di sore hari, otomatis energinya lari ke pencernaan semua. Otak kita mengalami penurunan energi, skeletal muscle kita mengalami penurunan energi karena fokusnya digesting. Nggak apa-apa sore hari, kan memang sudah waktunya resting. Tapi kalau kita makan kenyang dari pagi atau siang hari udah kenyang, otomatis harusnya kita masih bisa bekerja, berpikir, ini malah energinya ketarik semua di pencernaan, kita yang rugi, nggak bisa produktif di pagi siang hari itu. Nah, jadi sore hari adalah waktu yang ngerem. Dan kalau sudah gelap, 2 jam setelah gelap, 2-3 jam lah, jam 8 paling lama, jam 8, jam 9 paling lama, itu sudah waktunya kita tidur. Nggak perlu lagi begadang. 7-8 jam tidur. Cepat tidur, cepat bangun. 4 pagi bangun. Aktif dari pagi. Jangan menunda pekerjaan, berpikir sampai malam hari. Jadi stresnya dibawa sampai malam, kerjaan sampai malam, akhirnya bangun kesiangan, bangunnya pun dalam kondisi nggak energik, nggak seger. Jadi saranku kita harus jadi early bird, early sleep, early wake, early. Recording stopped. Recording in progress. Jadi mencari rezekinya lebih pagi dibanding kita menunda mencari rezekinya sampai malam. Kita jangan stres sampai malam karena malam itu sudah desainnya manusia untuk tidur, sudah istirahat, sudah kenyang, sudah rileks pikirannya. Ya, itu desainnya. Kalau kita sampai remnya kurang, gasnya ketinggian, bahkan sore sampai malam pun mikir terus, sulit tidur, malah sleeping, kemampuan tidur turun, gas ketinggian, banyak pikiran, keletihan, kurang rileks, atau kurang makan, jangan heran. Muncul yang disebut namanya maladaptasi. Jadi aku lebih senang bilang malnutrisi itu terkesan seperti kita tidak memasukkan nutrisi yang tepat. Yang paling benar ialah maladaptasi. Kita mengalami loss nutrisi dari dalam tubuh kita, loss besar dari tubuh, kenapa? Karena stres yang ketinggian. Jadi ciri-cirinya maladaptasi ini mudah. Waktu orang bilang, saya kayak malnutrisi, sebentar.
gejala kamu ialah gejala dysautonomia, ketidakseimbangan sistem stres. Contohnya, gampang pusing, gampang bangun dari berdiri, kekeliengan, palpitasi, aritmia, mual-mual, asam lambung tinggi, macam-macam. Bangun dari duduk berdiri, kayak kelingan, itu postural ortostastik, terus fragmentasi tidur, sulit tidur, anxiety-nya naik, gampang loss elektrolit, bolak-balik diuresis kalau malam, bolak-balik kebangun pipis sampai 3-4 kali, lebih dari 2 kali bangun, bolak-balik pipis terus. Kalau udah sore mulai bergejala, karena begitu kortisol turun, dia mulai bergejala macam-macam. Itu semua gejala dysautonomia. Artinya apa? Simpatetiknya ketinggian, parasimpatetiknya kerendahan. Itulah gejala-gejala yang terjadi juga pada orang yang punya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Gejala-gejala ini, gejala-gejala dysautonomia ini coba dicek di orang-orang yang punya penyakit. Di screenshot kalau bisa. Mereka punya diabetes mengalami ini enggak? Mereka yang punya hipertensi mengalami ini enggak? Mereka yang punya GERD mengalami ini enggak? Pasti mengalami. Itu semua cerminan dari sistem saraf simpatetik overdrive. Sesimpel itu. Dysautonomia, kegangguan keseimbangan autonomic nervous system. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi, insya Allah ikhtiar untuk kita lebih sehat ialah mengikuti pola ancestral lifestyle. Yang aku ajarkan di KF bukan sekedar tidak makan karbohidrat dan mengalami ketosis, tapi kita harus mensinkronkan pola 24 jam kita dengan cara sejak pagi kita skip sarapan, tunda jendela makan kita, dan kita juga tidak, bukan artinya kalau puasa itu kita santai-santai, kita justru aktif sejak pagi hari, fisik, dan berpikir, mencari usaha, cari duit, cari makan, apapun itu. Masalah-masalah kita belum selesai, pikirkan sejak pagi. Jangan menunda, mengabaikan masalah, tahu-tahu pas istirahat, malamnya baru muncul masalahnya, traumanya baru muncul malam, akhirnya malah nggak tertidur. Hadapi semua sejak pagi hari. Karena disitulah jendelanya manusia untuk hadapi stres dan tidak akan overdrive kalau dilakukannya di pagi hari. Tapi kalau kita olahraganya malam, berpikirnya malam, stresnya malam, itu lebih gampang maladaptasi. Kenapa? Tidak ada sistem reboundnya yang mendukung situ karena kortisolnya pun udah turun. Jadi kalau kortisol dinaikin di sore malam hari, itu lompatannya akan lebih tinggi. Jadi kalau udah sore pun waktunya relaxing. Matahari sudah mau terbenam, waktunya relax, ngerem. Gak usah berpikir terus, gak usah kerja terus, waktunya istirahat. Kalau belum selesai, besok bangun lebih pagi, kerjakan dari pagi, bukan dibawa sampai malam. Itu aku ajarkan di KF. Feeding udah jelas yang seperti di awal tadi, tujuannya ialah agar mudah melakukan fasting dan moving tanpa makanan, otomatis otaknya harus kenal pipi perut paha. Berarti harus gimana? Harus ketosis. Sudah jelas, feedingnya tidak makan karbohidrat. Sleeping, tidak boleh malam-malam. Kalau aku pribadi, habis Isya aku tidur. Aku bangun jam 4 pagi, setengah 4 pagi bangun. 7-8 jam. Jadikan rutinitas. Jadikan sleep hygiene. Aku belum selesai urusan, belum ada apa-apa yang belum beres. Besok pagi, udah sore, waktuku santai, me time, istirahat tidur. Aku nggak nyari kesenangan lagi malam. Kalau mau senang ya dari sore. Kalau takut nggak dapat reward, dari sore aku kejar. Tapi kalau sudah waktunya tidur, sleep hygiene. Ngantuk nggak ngantuk, sebelum jam 8, masuk kamar. Pagi bangun, sleep hygiene. Aku mempertahankan polaku seperti ini. Sehingga gula darahku terkontrol, tensiku terkontrol. Bukan hanya makanan. Aku udah gak makan karbohidrat, kok tensiku tetap tinggi? Kok gula darahku tetap tinggi? Ya kan yang emang gula itu hanya dari makanan. Pabrik gulamu termodulasi sistem stres, membuat gula berlebihan. Jantungmu termodulasi sistem stres, membuat tekanan darahmu meningkat. Sama seperti ginjal. Jadi makanan bukan jawaban semuanya. Pola hidup 24 jam yang paling penting. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, terima kasih Mas Jarod. Oke, terima kasih Mas Tio. Ya, teman-teman, hari ini kita mungkin waktu tanya jawabnya terbatas ya. Tapi nanti saya akan coba minta Mas Tio untuk kapan-kapan kita boleh lagi webinar lagi ya untuk kita bisa tanya jawab ya. Sekarang ada waktu sedikit kita pakai untuk beberapa pertanyaan yang saya baca tadi, saya rangkum saja pertanyaannya. Nanti saya akan coba juga biasanya kan
setelah Zoom selesai kan chatnya ada recordnya ya. Nanti saya pilih pertanyaannya, mungkin kalau Mas Tio berkenan bisa menjawab secara tertulis, atau Bu Dr. Mira Lengkong kan juga muridnya Mas Tio bisa bantu jawab, nanti di post di WA Group dalam bentuk QA tertulis gitu ya. Tapi hari ini kita menjawab pertanyaan. Ya, oke, Mas Tio, ini pertanyaan yang bagi pemula-pemula KFLS ya, mengurangi karbo, low karbo, dan benar yang namanya simptom-simptom pusing, liang, gemeter, itu pasti dan banyak sekali ya yang muncul. Gimana mengatasi hal ini? Mudah. Ini kan terjadinya biasanya kan di masa adaptasi awal kan? Ya. Nah, jadi gini. Nggak apa-apa ya, terusin aja ya. Gimana, Mas? Jadi berarti diterusin aja. Bukan seperti itu, gini. Oke. Kalau sekarang ini kan aku kan ini contoh, Mas percaya boleh percaya apa enggak? Kalau Warrior KF udah tahu sampai jam segini aku belum makan. Jadi aku setiap hari makannya hanya 1 kali sehari, yaitu ialah habis maghrib atau paling cepat jam 5. Wow. Jadi sampai sekarang terakhir aku makan itu ialah kemarin maghrib. Sampai sekarang aku belum makan. Kelihatan nggak aku seperti orang yang belum makan? Wow, saya udah makan 3 kali, Mas. Makanya ini aku nggak ngajak semua orang makan sekali sehari kayak aku. Aku menunjukkan adaptasi 13 tahunku ialah seperti ini. Bayangkan orang di alam liar dari lahir mereka nggak makan karbohidrat. Kalau aku kan baru 13 tahun. Dan mereka itu makan 1-2 kali itu sudah cukup sehari. Dan mereka jangan dibayangkan makan sekali sehari itu bakal lemes dan sebagainya. Aku contoh hidupnya. Setiap hari 13 tahun, ya nggak 13 tahun sih. Setelah aku 2-3 tahun KF baru aku makan sekali sehari karena adaptasi dulu ya. Tapi kenapa aku bisa seperti ini? Karena aku bisa menjaga sistem stresku tetap rendah. Aku selalu tidur tepat waktu. Aku selalu mau bagaimana? Aku setelah-telatnya aku tidur jam 9. Wow, tapi aku habis Isya aku tidur. Kenapa? Kuncinya dari sistem stres yang bagus ialah yang tidak ketinggian ialah mesinku harus dingin. Jadi aku sangat memperhatikan sekali zona kapan aku dinginin sistem stres. Ini aku berpikir mencari cara menjelaskan. Ini semua berpikirnya pakai sistem stres, Mas. Berpikir ini sistem stres. Walaupun aku nge-gymnya tadi pagi itu stres di badan, stres di otak. Sampai sekarang aku masih stres karena aku berusaha menjelaskan, berpikir. Tapi nanti habis maghrib, los. Aku tinggal nonton Netflix, santai. Habis makan, kenyang, tidur habis sisa. Selesai. Pola aku pertahankan seperti itu terus. Alhamdulillah. Selalu sehat, insya Allah. Ya, kalau flu. Tapi gula darahku selalu terkontrol, tensiku selalu terkontrol. Karena pola yang selalu aku jalankan seperti itu. Jadi kalau di awal orang ikut KF tiba-tiba mengalami gejala, itu menunjukkan bahwa basal simpatetik dia sebelumnya, basal sistem stres dia sebelumnya, itu sudah tinggi. Kemarin-kemarin kok saya sebelum KF nggak berasa, Mas? Karena kamu ditutupi oleh gula. Jadi kalau kita, coba gini, kita sering lihat di sekitar kita, kalau orang telat makan karbo, walaupun dia kelingan, kalau udah dikasih teh manis, hilang nggak, Mas, kelingannya? Hilang. Ya, berarti kan gula cepat menutupi sistem stres, kan? Ya. Sistem stres yang overaktif, mudahnya ditutupi dengan gula. Kita banyak pikiran apa yang kalau kita lagi stres yang kita cari apa sih, Mas? Kalau nggak gula, karbo, apa? Benar nggak? Jadi manusia itu di zaman modern mudah menutupi stres mereka yang ketinggian dengan gula, karbo. Di alam liar nggak bisa. Jadi orang di alam liar itu didesain secara alamnya untuk selalu comply dengan ritme sirkadian agar sistem stresnya tidak ketinggian. Sedangkan manusia sekarang menjawab stres mereka yang berlebihan ialah dengan cara apa? Makan apa ya supaya aku nggak gemeter lagi? Makan apa ya supaya aku nggak berdebar lagi? Makan apa ya supaya aku nggak kelingan lagi? Semuanya itu ketemu dengan satu. Makan karbo, gula. Habis makan nasi, makan roti, minum teh manis, sudah lupa tuh. Tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Cuma menutupi bom waktunya. Sampai akhirnya teh manis tidak bisa menghentikan gejalanya. Nasi tidak bisa menutupi tensinya yang lompat. Sampai akhirnya meledak. Karena kemarin-kemarin cuma nutupin. Nah, begitu dia KF,
Walaupun dia masih makan 3 kali sehari deh misalnya. Tapi kan dia sudah tidak memasukkan gula lagi. Makanannya tidak bisa menutupi simpatetik tone-nya yang sudah tinggi sebelumnya. Betul nggak? Muncul kelihatan nggak masalah sebenarnya? Nah, caranya untuk mengcounter adaptasi pertama ialah kita lawan stres dengan rileks. Posisi manusia yang paling rileks itu kapan sih? Tidur, kan? Kalau kita stres, kita nggak bakal bisa tidur dong. Nggak ada orang tidur detak jantungnya cepat. Itu orang melek kalau detak jantungnya cepat. Semua orang kalau tidur, detak jantungnya turun. Jadi gini, seseorang punya diabetes, seseorang punya hipertensi, itu saat dia melek. Tapi kalau kita iseng lihat, ini orang diabetes nih, tapi sekarang dia lagi tidur. Ini orang tensinya tinggi nih, tapi dia sekarang lagi tidur. Kalau dia sedang tidur, kita tes tensinya. Rendah apa tinggi? Pasti rendah. Nggak mungkin tinggi. Pas bangun dia tinggi. Gula darah pasti rendah. Pas dia tidur. Pas bangun dia tinggi. Dia diabetes kok. Dia hipertensi. Tapi saat tidur, semua orang reset. Oke. Jadi kalau kita dihadapi dengan kondisi kita punya simpatetik tone tinggi sebelumnya, dan kita baru berusaha ikhtiar untuk KF dan muncul, saranku di awal mulai perbanyak tidurnya dulu. Tadinya nggak pernah tidur siang, tambahkan tidur dulu. Nanti setelah 3-4 hari, jadi memperbanyak tidur di awal mulai tidak makan karbo, itu membantu mensmoothkan adaptasinya. Sampai akhirnya ketosis masuk. Sampai adaptasinya bagus. Kalau ketosis sudah masuk, otomatis simpatetiknya turun, gejalanya nggak gede lagi. Tapi kalau mulai dengan kondisi baru mulai tidurnya nggak bagus, baru mulai banyak pikiran, nggak bisa ditutupi simpatetiknya, bisa bergejala. Jadi saranku saat memulai ialah bantu banyak tidur dulu. Kalau sudah adaptasi, udah enakan, baru tidak perlu tidur siang, tapi tetap perhatikan tidur malam. Nggak ada ketosis sehat dengan tidur malam nggak bagus. Aku udah nggak makan karbo, udah keto nih, tapi kok aku masih ada hipertensi, kok aku masih ada diabetes, kok masih bergejala. Lirik tidur malamnya, apakah sudah bagus? Karena healingnya di ketosis bukan saat kita meleknya, bukan saat puasanya, bukan saat olahraganya, itu baru minta disembuhkan, demand. Dengan olahraga, harapanku aku lebih sehat. Dengan puasa, harapanku aku lebih sehat. Dengan makan bergizi, harapanku lebih sehat. Itu baru harapan. Prosesnya kapan? Saat kalian tidur. Tanpa melalui proses untuk pembentukan restorasinya ini, percuma puasa, percuma olahraga, percuma nggak makan karbo. Tidurnya sedikit, kapan healingnya terjadi? Besoknya tetap sama seperti hari sebelumnya. Tetap sakit. Malah lebih parah kalau tidur bagus. Itu rahasianya. Oke, terima kasih. Teman-teman nanti bisa simak modul saya ya soal deep sleep dan juga olah nafas pengaruhnya pada deep sleep. Oke, sekarang pertanyaannya gini. KFLS ini diterima atau dikenal sangat efektif untuk orang diabetes. Lalu kalau dalam ceritanya Mas Tio adalah anaknya yang mengalami sakit, apa tadi namanya? Lupa. Kelumpuhan. Ya, sorry, diucapin ulang lagi. Cerebral palsy, kelumpuhan otak. Kelumpuhan otak sembuh gitu ya. Nah, insya Allah iya, dalam arti dibanding yang lain sampai lumpuh, nggak bisa jalan, anaknya Mas Tio kan sampai setahu saya sampai menarik perhatian internasional ya, kisah perkembangannya yang luar biasa. Nah, tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya seperti kanker ya atau autoimun, atau kalau menurut pengamatan dan pendapat Mas Tio, KFLS ini efektifnya untuk jenis penyakit apa? Nah, sebetulnya gini Mas, aku tidak klaim KFLS ini efektif untuk berbagai macam penyakit. Aku tidak klaim KFLS bisa mengobati segala penyakit. Tapi alhamdulillah banyak orang dengan berbagai penyakit yang mengalami perbaikan. Sekarang aku kasih analogi paling mudah buat orang awam. Ya, kita beranalogi Mas ya, karena kan kata Mbak Mira audiensnya kebanyakan awam nih Mas. Jadi aku beranalogi awam. Sekarang aku tanya Mas, aku kayak tanya jawab ke Mas aja ya, karena aku nggak bisa berinteraksi dengan audio, dengan Mas Jarod ya. Kira-kira kalau ada orang punya kanker, dia bisa selamat nggak kalau ditaruh di hutan? Kira-kira kalau orang punya hipertensi, dia selamat nggak kalau ditaruh di hutan harus cari makan? Kalau orang punya diabetes, punya masalah ginjal,
ditaruh di hutan, harus cari makan, bisa selamat nggak? Itu semua kan penyakit-penyakit di tubuh kita, apapun itu autoimun deh, inflamasi terus badannya. Ini taruh di hutan, suruh cari makan. Kan manusia kan nggak bisa survive kalau dia sudah membawa banyak penyakit, dibawa ke hutan, di mana hutan adalah alam yang liar, desain Tuhan basic, bahwa kalau kamu mau hidup di hutan, kamu harus bisa bergerak cari makan, kamu harus bisa berpikir untuk cari makan, kamu harus bisa melakukan itu semua tanpa makan lebih dulu. Jadi manusia itu ternyata punya built-in self-healing. Kalau kita ditaruh di hutan, jadi kalau aku taruh orang diabetes di hutan, aku taruh orang hipertensi di hutan, aku taruh orang autoimun di hutan, aku tinggal sebulan, aku balik ke sana lagi, dia masih hidup, aku jamin, pasti autoimunnya sudah reda, diabetesnya sudah reda, tensinya sudah reda. Kenapa? Kondisi yang harus membuat dia hidup di hutan itu membuat tubuhnya sendiri menyingkirkan apa yang menghalanginya dia. Kalau aku harus cari makan, tensiku nggak boleh tinggi, tubuhnya self-healing. Kalau aku gula darah tinggi, aku nggak bakal bisa cari makan. Tapi dengan hidup di hutan, dia harus survive, tubuhnya menghilangkan gula darahnya yang ketinggian. Imunnya yang overaktif, inflame terus, tapi dia harus cari makan. Pola hidup di hutan membuat imunnya tidak lagi overaktif. Jadi ternyata menyembuhkan diri itu, obatnya ternyata tubuh kita sendiri. Tapi obatnya ini mesti diminta, dikondisikan kita untuk berpola hidup seperti orang yang harus survive di hutan. Usaha kita untuk survive di hutan membuat tubuh menyingkirkan apa yang menghambat usahanya. Kalau gula darah ketinggian, diturunin, dicari keseimbangannya. Nah, jadi pola yang aku ajarkan dengan KF ini ialah pola survival metabolism, mengajak orang-orang berpola hidup seperti pola hidup manusia di alam liar. Berpuasa, bergerak di saat puasa, memilih makanan rendah karbohidrat, relax pada waktunya di sore hari, tidur tepat waktu. Kalau kita melaksanakan ini semua, insya Allah, apapun yang menghalangi kita untuk melakukan pola itu terus 24 jam setiap saat, disingkirkan. Karena apa? Tidak mudah kan puasa kalau tensi tinggi? Tidak mudah puasa kalau kita gulanya tinggi. Tidak mudah puasa kalau inflamasi. Insya Allah, dengan mengkondisikan diri kita sendiri untuk melakukan pola replikasi seperti di alam liar itu, tubuh kita akan mencari balance-nya kembali. Itu ya Mas. Jadi basicnya berbagai macam penyakit yang Mas bilang tadi, autoimun, cancer, itu basicnya sama-sama. Basic secara itu kan diagnosanya. Patofisiologinya itu selalu melibatkan satu, inflamasi. Mau cancer, ada inflamasinya. Mau jantung, ada inflamasinya. Apalagi hipertensi, ada inflamasinya. Jadi menyimbangkan sistem imun kita ini bagaimana caranya? Mengkondisikan pola hidup. Jadi basic akar masalahnya, kontrol glikemia, kontrol tensinya, kontrol inflamasinya, itu semua disimbangkan kembali dengan membuat pattern pola hidup 24 jam yang teratur sampai membentuk kembali balance-nya, restore balance-nya. Itu kuncinya, Mas. Di luar diagnosanya macam-macam. Basicnya di situ. Ya, ini kayaknya ilmunya Mas Tio hari ini baru pendahuluan ini. Kita belum bahas auto pagi, yang lain-lain, dan juga pertanyaan. Nanti saya akan mohon waktunya sekali lagi. Tapi sekarang pertanyaan saya terakhir, karena saya juga lagi di Batam ini, janjian sama orang lagi juga, jam belum dijemput, terus ada persiapan. Nah, pertanyaan saya ini malah begini, kalau ada orang-orang nih, para peserta ini tertarik nih mau belajar KFLS lebih lanjut, apakah Mas Tio punya kelas-kelas, punya program yang bisa diikuti? Gimana informasinya? Aku pribadi jujur, aku membuka WA aku untuk konsul. Jadi nggak no charge ya, nggak ada biaya ya. Maksudnya insya Allah aku bantu aku. Tapi aku biasanya ada grup Facebook ya. Boleh dicatat grup Facebooknya ketofastosis ya, fasting on ketofastosis itu bisa masuk ke grup Facebooknya. Di sana juga banyak senior yang bisa bantu. Nanti dari sana juga bisa diarahkan ke grup Telegram. Itu juga ada admin-admin yang bantu. Kalau aku pribadi juga ada di grup-grup itu, cuman aku nggak aktif di sana. Aku nggak biasa jarang di medsos. Aku lebih banyak
bantu konsul langsung yang japri aku WA. Jadi kalau mau WA aku langsung boleh untuk belajar itu WA aku di 0811 19 6620. Aku nggak ngumpetin nomorku. Jadi kalau memang butuh, insya Allah aku bantu. Di 0811 19 6620. Kalau mau ya monggo. Atau mau lihat dulu di grup Facebook. Di grup Facebook itu sekitar hampir 400.000 member. Di sana grup Facebooknya namanya grup Facebook Ketofastosis. Ya, mungkin seperti tadi di seminar, ketofastosis dalam kurung fasting on ketosis. Cari aja search grup, itu ada di grup Facebook. Nanti ada juga grup Telegram. Tapi kalau grup Telegram aku nggak bisa ngasih di sini kan. Itu nanti tanya aja di grup Facebook. Gimana cara masuk grup Telegram juga? Nanti ada grup Telegram. Nanti di seluruh Indonesia ada grup WA, grup WA, grup WA. Misalnya, oh saya di Sumatera, ada grup WA yang di Sumatera nggak? Nanti dikasih tahu, oh masuk ke grup ini. Karena ketofastosis ini komunitasnya di seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi punya grup-grup WA sendiri yang mereka pengen kopi darat, kopdar, atau mereka saling bantu di sana. Ada senior-seniornya yang udah lebih lama menjalankan. Juga ada grup Telegram yang global seluruh Indonesia, Facebook juga seluruh dunia. Jadi yang pribadiku yang handphone tadi, aku sih nggak menutup WA aku untuk konsul. Tapi kalau ke aku cuma minta mohon agak sabar karena aku membalasnya tuh mulai dari jam 9 pagi atau 10 pagi sampai jam 4 sore dan sehari aku ratusan. Jadi kuncinya japri aku cuma satu. Sabar, pasti dibalas. Cuman memang text time. Nomorku aku kasih tapi harap mau agak sabar gitu aja. Jadi lebih banyak, mungkin lebih diarahkan ke ikut grup di Facebook ya, lalu nanti dari Facebook baru digiring ke Telegram, atau tadi bagus banget ada WA grup per wilayah. Nah di situ ada komunitasnya dan ada mentor-mentor yang sudah menjalankan program ini yang bisa membimbing teman-teman yang mau belajar lebih lanjut. Kalau kayak kelas-kelas resmi, kelas berbayar nggak ada ya Mas Tio ya? Di ketofastosis tidak ada yang berbayar. Aku tujuan karena awalnya aku menemukan ini untuk anakku, aku pengennya ini membagikan ilmu share knowledge for free. Jadi aku pengennya ilmu ini dimanfaatkan banyak orang tanpa biaya. Karena ini pola hidup. Karena ya aku cuman kalau ada yang berhasil dengan polaku dan mengalami perbaikan, aku cuma mohon doanya aja buat Alif. Karena tanpa Alif, aku nggak mungkin menemukan ini semua. Jadi doakan aja semoga Alif makin mandiri, makin sehat. Aku cuma mohon doanya aja, tapi tidak ada berbayar di komunitas kita. Insya Allah aku bantu. Tapi kalau yang japri aku memang kebanyakan bukan yang cuma obes, biasanya yang penyakit berat. Aku kebanyakan lebih sering bantu yang autoimun, yang memang ada penyakitnya, itu yang biasa japri aku. Tapi aku nggak menutup bagi yang nggak ada penyakit pun boleh aja. Cuman aku lebih intensnya bantu mereka yang ada riwayat penyakit sebelumnya gitu. Wow, terima kasih juga sama ya. Kita ada kesamaan di pola hidup sehat juga kita ajarkan free 17 modul. Ini pertanyaan terakhir bukan hubungannya dengan pelajaran hari ini. Kan anak pertama Mas Tio namanya Alif. Apakah ada adik? Belum. Oh. Siapa tahu adiknya namanya Alia. Kalau ada adik namanya Alia, jadi Alif dan Alia. Karena saya pernah bikin film animasi, Mas, namanya Alif dan Alia. Ya. Jadi awal kebetulan salah satu ini Mas, salah satu warrior kita ada nulis buku mengenai aku, di situ sejarah perjalanannya. Aku dibuatin kayak aku pribadi nggak bisa nulis ya, aku bukan seorang penulis jadi nggak bisa nulis, tapi dia interview aku ditulis ilmuku juga aku share di situ. Sebentar Mas, aku mau kalau ada yang mau. Oke, kita menunggu buku yang bukan sama. Oke, ini bukunya. Iya, ada bukunya di online berarti ada ya. Berawal dari Alif. Online kayaknya sih belum ada, tapi coba di grup Facebook nanti tanya aja. Oh, oke. Berawal dari Alif. Ya baru aja. Di sini yang aku ceritakan tadi juga ada nanti yang katanya. Cukup tebal kayaknya nih. Iya, karena yang kayak aku jelaskan ini mengenai contoh lipolisis. Oh, dengan gambar-gambarnya ya, lengkap. Ya, berwarna lagi. Gambarnya berwarna. Wow. Ya, okay. Ilmu aku ajarin dari mulai sistem saraf semuanya aku jelasin di sini. Tapi ya yang tadi ini tuh kayak circadian rhythm
juga aku jelaskan di sini semua, memang tebal. Ini ilmuku di sini semua walaupun nggak tuntas. Ini aku berusaha lebih awam, sebetulnya sih kompleks ilmunya, cuman di sini ada sejarah biografiku, awalnya Alif tuh dulu gimana, sampai ilmu kayak gini. Kalau pengen tahu lebih lanjut, boleh nanti cari. Sebetulnya aku bukan penulisnya Mbak Nela Dusan. Jadi Oke. dia penerbitnya, dia yang jual. Aku sendiri enggak. Tapi kalau mau tahu, karena aku kan bukan penulis. Tapi kalau pengen pengen mau tahu lebih dalam, mungkin boleh ini. Tapi nggak, tanpa ini pun nggak ada masalah. Bisa langsung nanya ke aku. Itulah fungsinya Japrian. Jadi kalau Iya. sekedar info, ada buku biografi, tapi untuk belajar ilmunya bisa di grup aku dan sebagainya. Intinya kita insya Allah kita share for free. Yang penting pola hidupnya, kita cuma mau menunjukkan pola hidup manusia itu sebenarnya kayak apa sih basic desainnya. Mudah-mudahan bisa meriset kembali, bisa membantu orang-orang menemukan jalan kembali sehat insya Allah. Sebagai ikhtiar ya, sebagai ikhtiar. Yang menentukan hasilnya tetap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, wow. Terima kasih Mas Tio buat berbaginya. Jadi nanti saya akan minta Japri Mas Tio link biar nggak salah, link Facebooknya, dan saya akan bagi di WA Group supaya teman-teman menurut saya ya coba ikuti di WA Group, ikuti di grup Facebook, lalu Telegram. Baru kalau memang urgent, penyakitnya berat, ya mungkin bisa Japri ke Mas Tio. Tapi saya sendiri merekomendasi bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di grup Facebook, lalu dari sana diarahkan masuk ke WA grup per wilayah ya, supaya bisa belajar lebih lanjut, lebih detail. Sementara hal-hal yang lain kita terus belajar di pola hidup sehat. Dan pola hidup sehat saya juga sekaligus pengumuman, saya tidak menerima penggabungan dan kelas baru lagi sampai nanti Februari 2000 tahun depan ya, supaya yang ada sekarang ini kita fokus dan tidak repost lagi hal yang lama diulang-ulang, ataupun saya tidak terganggu dengan kalau ada banyak angkatan dalam satu waktu itu, tiap WA grup kan berbeda-beda, yang grup ini posting ini, grup ini posting ini, dan terus terang pekerjaannya banyak banget, maka mohon maaf saya tidak terima penggabungan dulu sampai modul selesai, baru nanti restart ulang dan terima penggabungan. Oke, terima kasih. Kita harus berhenti karena waktu ya. Saya juga sedang ada di Batam. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Tio. Nanti hal-hal yang lain saya akan sampaikan di WA Group untuk informasi lebih lanjut, termasuk materinya ya, dan rekaman dari acara hari ini. Selamat sore. Semoga kita semuanya bisa mendapat kesehatan yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Beberapa hal nanti bisa dijawab di sesi lainnya. Sampai jumpa pada acara selanjutnya.